Kenapa enggak kau amankan aku? Seperti gitu. Kenapa enggak kau tolong aku? Seperti gitu. Berarti Allah Bapa tidak ada di dalam diri Yesus ini. Iya, jadi Eli lama. Iya, karena mau terpisah nih. Tubuh dan roh itu mau terpisah. Jadi yang apa? Yang menebus dosa ini manusia biasa atau Tuhan? Itu Tuhan. Tuhan. Eli lama sabachthani, Allahku mengapa engkau meninggalkan aku? Itu kan berarti sudah ditinggalkan. Kalau Eli lama sabachthani artinya Allahku kenapa engkau mau meninggalkan aku? Berarti baru mau ditinggalkan, tapi ini sudah ditinggalkan, makanya mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi pada saat Yesus ditinggalkan, Yesus ini mati. Yang menebus dosa ini manusia biasa apakah Tuhan? Tuhan, itu kan tubuhnya. Tubuh siapa? Tubuh Allah Bapa itu. Tubuh Allah Bapa itu? Iya. Bukankah ketuhanan Yesus itu 100% kedagingan, 100% tubuh kemuliaan, 100% ilahi? Roh ilahi? Iya, itu tubuhnya itu tubuh Tuhan. Tubuhnya tubuh Tuhan. Ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan dari kota Daud. Itu Tuhan itu. Pertanyaannya untuk mensinkronkan ini, untuk menjadikan Bapak memahami ini dan membuat saya paham, pertanyaan saya, yang mati itu manusia apa Tuhan, Pak? Tuhan yang mati itu. Tuhan yang mati itu. Tubuhnya yang mati itu, jasadnya. Iya, tubuhnya. Allah itu roh turun keluar. Berarti pada saat dia ada di dalam rohnya, pada saat dia Allah ini turun kepada rohnya, berarti kerajaan sorga ini kosong. Allah itu memenuhi seluruh bumi. Enggak, kita tidak usah ngomong seluruh bumi, Pak. Itu sangat apa ya? Sangat sangat hiperbola kalau kita. Pertanyaan saya simpel. Pada saat Yesus bekerja di muka bumi ini, ada roh Allah di dalam dirinya. Apakah Allah Bapa masih ada di dalam kerajaan sorga? Allah Bapa itu memenuhi seluruh bumi. Ruang kosong nggak ada yang terisi. Iya, Bapak. Pertanyaan saya begini, Bapak. Dia Maha Tahu, itu artinya Maha Tahu. Gimana? Itu nggak bisa kau pungkirin. Kalau kau pungkirin, nanti kau akan memungkiri Allahmu. Oh enggak, kalau saya kan mempunyai Allah Subhanahu wa taala itu rahmatnya yang di mana-mana, Pak. Rahmatnya yang ada di mana-mana, hidayahnya yang ada di mana-mana. Jelas adanya, Pak. Tidak berlebihan mengucapkan bahwasanya Allah ada di mana-mana. Enggak. Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada di mana-mana, tetapi rahmatnya yang ada di mana-mana, Pak. Iya, maksudku kalimat Maha Tahu itu di situ seperti itu, ada di mana-mana. Nah, sekarang pertanyaan saya, zat yang ada Allah Bapa itu pada saat Yesus bekerja di muka bumi ini, Allah Bapa itu sendiri ada di mana? Di dalam Yesus. Di dalam Yesus, tidak ada di dalam kerajaan sorga. Ada, dia di mana-mana. Dia Maha Tahu. Di mana-mana. Iya. Apanya, Pak, di mana-mana? Fisiknya kah, rohnya kah, atau apanya? Makanya, kenapa dia membawa murid-muridnya? Kita harus pergi ke Samaria. Karena di sana dia tahu bahwa sudah genap harinya dia akan bertemu perempuan itu. Karena dia tahu akan ketemu perempuan Samaria yang menyembah gunung, menyembah di atas gunung, mengakibatnya ke gunung. Buset. Dia tahu akan bertemu di situ. Berarti Yesus pada saat di muka bumi ini Maha Tahu ya, Pak ya? Iya, Maha Tahu dia. Siap. Nanti kita merujuk ke situ, Pak. Nah, begini. Pada saat Yesus ada di muka bumi ini, Bapak mengatakan Allah ada di mana-mana. Iya. Markus 16 ayat 19, setelah ia berbicara kepada muridnya, maka terangkatlah ia ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Berarti Allah Bapa ada di sebelah kirinya Yesus, betul? Iya, jadi duduk di sebelah kanan itu artinya duduk dalam kemuliaan Allah. Kemuliaan duduk Allah. Di dalam kekuatan Allah. Tangan kanan Allah. Iya. Tangan kanan Allah, betul? Iya. Iya, kekuatan Allah di situ. Kekuatan Allah, dia tangan kanan Allah. Ketika dia menjadi tangan kanan Allah, berarti Allahnya ada, tangan kanannya ada. Itu hanya bahasa kiasan itu. Oh, bahasa kiasan Bapak barusan bikin ya. Jadi duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kembali ke kerajaannya. Ini kalimat alegoris atau kalimat perumpamaan yang bisa menyelamatkan keimanan Kristen. Kan begitu? Oke? Iya. Itu yang bisa menyelamatkan.
Nanti kalau ku bantah-bantah panjang. Nah iya lanjutlah terus. Enggak Pak, memang seperti itu Pak. Karena apa? Pertama, Bapak juga kalau Bapak ini saya menganggap Bapak dari tadi ini Bapak ini oneness. Bapak ini oneness gitu loh. Karena apa? Karena Bapak sudah jauh dari Trinitas, sudah jauh dari Tritunggal. Walaupun agak kecium-cium dikit tapi tidak apa-apa lah. Saya berusaha bahkan membawa Bapak ke pemahaman oneness. Jadi saya membiarkan Bapak mengatakan Allah Bapak itu adalah Yesus itu sendiri. It's okay, terserah. Dan bukan lucu ya Pak, mohon maaf. Dan uniknya ketika Bapak mengatakan Jesus Christ Maha Tahu, tapi saya pun sebenarnya lucu juga nih Pak. Saya sudah tahu jawaban Bapak ketika Bapak mengatakan bahwasanya Yesus itu Maha Tahu, tetapi dia kehausan dan kelaparan mendaki bukit itu, lalu sampai ke situ. Sesudah dia melihat pohon ara itu tidak berbuah, Yesus mengutuk pohon ara itu. Apa katanya? Kalimatnya harus diperhatikan. Nah, silakan Pak, coba. Jadi kalimatnya harus diperhatikan, dia nggak boleh. Iya. Jadi kesimpulan langsung nggak boleh. Intinya Yesus kecewa karena pohon ara itu tidak berbuah, sedangkan dia sudah kehausan dan kelaparan. Iya. Kenapa seperti itu Pak? Apakah pengajaran? Nah, itu kemanusiaannya, Hibes. Nah, itu maksudnya. Itu maksudnya, saya sudah tahu jawabannya, tapi selalu ada gugahan-gugahan di dalam diri saya ingin mempertanyakan. Bahkan ada yang lebih unik lagi. Yesus tidak tahu hari kiamat. Siapa bilang? Di mana Yesus mengatakan dia mengetahui hari kiamat, Pak? Oh. Jadi begini dia ya. Bukan aku tidak tahu hari kiamat, bukan. Oh iya betul. Anak manusia kata dia. Anak manusia tidak mengetahui hari kiamat, betul? Enggak, tunggu kita baca dulu. Oke, silakan Pak. Anak manusia. Bukan aku tidak tahu hari kiamat, enggak ada kayak gitu. Dibaca dulu Pak Leon coba. Ya aku mau cari kan. Iya lagi nyari. Sabar dong host, lu apa sih? Nggak sabaran banget lu. Turunin aja nih hostnya Pak Leon kalau dia nggak sabar. Iya ini Bang Leon ini nih Hibes, biar beliau musing-musing tapi bermartabat dibanding Kristen-Kristen yang lain. Iya, beliau ini insya Allah lah. Kalau Petra tadi udah paten kalau Petra. Kalau Bang Leon orang lama Bang Musa. jarang lama. Karena memang di mana itu sering terjadi di mana ketika pembelaan selalu dikatakan yang membuat akhirnya mikir juga sendiri. Kebanyakan Kristen yang mualaf itu dia berusaha membela setiap ayat-ayat, setiap ungkapan-ungkapan Yesus yang ada itu, pada akhirnya dia mengerti sendiri. Kenapa? Oh iya silakan. Nggak nampak aku apa yang aneh. Kenapa? Gimana Pak? Di mana? Nggak nampak aku ya, nggak nampak. Nggak nampak ayatnya. Nggak ketemu ya. Yang mana tadi? Ayat yang mana tadi yang kita mau bahas Pak? Yang anak manusia tidak tahu kiamat kapan. Di mana itu ayat mana itu Bang? Kalau saya hafal itu bunyi ayatnya tuh. Gimana? Silakan Akhi. Lanjut aja. Enggak apa-apa. Izin di ayat mana Akhi? Di ayat mana biar bisa berlanjut. Kalau ayatnya di mana saya lupa, tapi bunyinya aja yang saya ingat. Tapi itu iya coba Akhi. Tapi ya tunggulah, takut salah juga saya jadinya. Iya karena ganti dan aja nggak bisa, udah beda arti loh. Makanya harus hati-hati, harus runut bacanya. Iya. Jadi Maha Tahu itu ya. Tapi Bapak sadar tidak dari tadi kita nggak pernah ngomongin Roh Kudus Pak? Boleh Roh Kudus boleh. Udah Pak, nggak usah Bapak oneness kan. Ini base Matius 24:36. Oke, Matius 24:36. Baru mau ngomong ya udahlah duluan. Telat hostnya kick aja. Pala kau bejendol. Matius berapa? Matius 24:36 Bes. 24:36 ya.
Tetapi tentang hari kiamat, dan waktu itu tiada siapa yang tahu. Tiada seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak punya, tidak, hanya Bapak sendiri. Anak enggak kan? Ya, anak enggak. Bukan aku katanya. Anak pun tidak. Kalau aku dia tuh, ya kalau dia berkata aku, berarti dia sudah berkata tubuh, jiwa dan rohnya itu sudah berkata. Waduh. Di Markus Iya, 13:32 juga ada. Tetapi tentang hari kiamat, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri, Hanya Allah itu sendiri. hanya Allah itu sendiri. Ya, roh itu sendiri yang tahu. Anak ini siapa, Pak? Anak itu anak tidak tahu. Anak yang dilahirkan seorang manusia itu anak namanya. Ini anaknya ada nih, anak Allah nih, kalau versi paralel nih ada nih. Anak Allah pun tidak. Oh, kitab sabda ya. Oh ya, kalau kitab sabda agak ini dia memang agak jujur dia. Kitab sabda. Anak Allah. Ya, anak pun tidak, hanya Bapa sendiri yang tahu. Anak Allah. Jadi, anak Allah dengan Allah itu beda apa tidak, Pak? anak Allah itu dengan tubuhnya. Iya, anak Allah dengan Allah itu beda apa tidak? Ya, dia Allah itu sendiri. Allah itu sendiri. Kalau Allah itu adalah roh tanpa tubuh. Roh tanpa tubuh. Ya, nggak nampak dia Allah itu. Kalau anak Allah, dia sedang jadi manusia. Gitu dia. Oke. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Jelas kan? Masa kalian bilang nggak Tuhan dia? Rugilah kalau nggak bilang Tuhan dia. Anak manusia, Pak. Iya, anak manusia berkuasa mengampuni dosa kan. Tapi dalam adat istiadat Yahudi, ya, kalau perkawinan itu, iya, ya, siapa anak manusia itu, Pak? Anak manusia itu Yesus. Anak manusia itu Yesus. Ya. Bapaknya siapa? Jadi, Yesus. Bapaknya juga Yesus. Iya, namanya Yesus. Anak manusia ini siapa? Yesus. Yesus. Bapaknya Yesus? Bapaknya Yesus, Bapak itu artinya Allah. Allah, berarti beda. Iya. Anak itu adalah Yesus, Bapak itu adalah Allah, betul? Iya, Bapak itu kan artinya Allah. Oke. Jika Allah adalah Bapakmu, kan katanya kan, tentu kau mengasihi aku. Artinya kan dia berkata sama orang Israel, jika Allah adalah Bapakmu, tentu kau mengasihi aku. Yang itu ayat itu dia karena Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, sampai dia membuat dari batu waktu itu. Kamu baru 50 tahun tapi kau sudah mengatakan sebelum Abraham ada, jadi kamu sudah ada. Wow, dilempari batu. Gedein sebentar, host. Berarti benar toh anak manusia ini tidak tahu hari kiamat, betul? Ya. Ketemu kan? Jadi begini ya. Dalam adat istiadat Yahudi itu ada dia perkawinan, jadi hanya bapak saja yang tahu kapan menjemput mempelai itu. Hanya bapak saja, hanya Allah yang roh itu saja yang tahu dia kapan waktunya dia menjemput istrinya. Jemput sekarang, pesta sudah siap. Seperti itu dia, Bang. Kalau untuk seperti itu. Itu ada istiadat Yahudi seperti itu. Nanti mereka bertunangan, setahun kemudian mereka baru akan menikah. Dijemput itu, bapak tahu. Tadi kau bilang Yesus Maha tahu. Sekarang ditanya hari kiamat nggak tahu. Tapi itu anak manusia tidak tahu. Kau bilang anak manusia itu Yesus anak manusia. Kayak mana nyata? Roh itu, ya. Hanya roh itu saja yang tahu, hanya Bapak itu yang tahu. Artinya, ya, ketika dia tidak manusia, dia nggak boleh kasih tahu itu. Ketika dia manusia, dia tidak boleh kasih tahu itu. Iya, tidak kasih tahu itu. Yesus tidak tahu itu.
atas kehendak Allah Bapa, atas Oh, yang- kehendak Roh yang ada di dalam dia tuh tahu. roh yang ada dalam roh yang ada dalam diri Yesus itu tahu, tapi Yesus tidak tahu. Yesus nggak dikasih tahu atau Yesus dilarang untuk memberitahu. Roh yang ada di dalam dia tuh tahu. Hanya Bapa saja yang tahu kan. Bapa itu kan ada di dalam dia. Dia tak membukakan itulah. Dia tidak membukakan dia. Tapi sebenarnya Yesus tahu. Ya tahu lah dia, tahu dia. Bohong berarti anak manusia bohong. Lah Anak manusia bohong. Dia tahu Anak tapi pun dirahasiakan. Anak pun tidak tahu. Jadi anak manusia itu tengah nyamar, Akibes. Antum ini. Jadi Yesus itu nyamar ya, takut ketahuan kalau dia Tuhan. Ya. Anak itu pun tidak membukakan itu. Itu menurut adat perkawinan Yahudi itu, Bang. perkawinan Yahudi tiba-tiba. Iya. Intinya adalah Yesus nggak tahu lah intinya ya. Ya Yesus tahu, nggak ada. Yesus Aku nggak tahu, Yesus nggak ada. bohong. Yesus bohong. Dia kan tidak mengatakan aku nggak tahu kan enggak. Tuhan Dia kan Tuhan jadi ceritanya Tuhan main rahasia-rahasiaan nih sama umatnya. Rahasia-rahasiaan. rahasianya di mana? Hah? Rahasianya di mana? Maksudnya Nah, di itu mana tidak rahasia? tidak memberitahukan tentang hari kiamat. Anak pun tidak. Anak Bukan pun tidak Tuhan tahu. pun tidak. Dia kan tidak katakan Allah pun tidak, kan nggak gitu. Iya. Anak yang dibilangnya kan. Anak yang tidak tahu, Allah Bapa yang tahu. Nah, Iya. apakah Yesus ini Allah Bapa? Yesus itu Bapa. Yesus itu Bapa. Iya. Jadi anak ini adalah Bapa. Anakku adalah Yesus- Bapakku, begitu. Yesus itu Gimana Bapa. sih? Yesus itu Bapa. Jadi Bunda Maria melahirkan anak atau melahirkan Bapa? Yesus itu melahirkan anak. Yesus itu melahirkan anak. Iya, anaknya lah kan anak namanya ya. Jadi siapa? Sebentar, countdown Pak. Slow Pak, slow. Ada perempuan Yesus. yang melahirkan Pak D, nggak ada, melahirkan anak. Enggak ada. Melahirkan anak. Anak ini adalah Bapak itu sendiri. Iya, roh Bapak. Anak ini adalah Bapak itu sendiri. Maria itu melahirkan anak laki-laki. Dan juga Raja Bapak. Yesus. Loh, kok dan juga Bapak satu orang kok dan juga kamu nih? Ya kan ada Bapak di dalamnya. Kok apa ya? Kok sepertinya korslet ya? Ya enggak Pak, ini bukan Pak. Jangan pernah menyalahkan kami. Jangan pernah menyalahkan kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memang tidak masuk akal. Tetapi inilah konsekuensi ketika anak manusia dituhankan, kan begitu. Nah, ketika Bapak memaksakan bahwasanya manusia ini ada Bapak di dalamnya dan anak ini ada Bapak di dalamnya, berarti Bunda Maria melahirkan anak dan Bapak. Anakku sesungguhnya Bapakku. Boleh, Anakku Bapak itu sesungguhnya Bapakku. Iya, Bapak itu kan Allah, roh itu yang dikatakan Bapak. Iya, dan itu kekal di dalam diri Yesus. Iya. Kekal di dalam diri Yesus. Padahal tadi kita udah bahas Eli lama sabachthani. Oke, tidak apa-apa. Jadi sebenarnya sebenarnya Bunda Maria selama ini yang dia tidak ketahui bahwasanya ternyata dia melahirkan seorang bapak. Iya, melahirkan bapaknya sebenarnya, Ya, melahirkan anak. Oke. Iya. Jadi Bunda Maria melahirkan bapak yang berwujud anak. Iya, tapi malaikat kan mengatakan Anakku engkau akan adalah melahirkan- bapakmu. Iya, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki. Gimana? Anakku adalah bapakmu. Gimana mas? Sebentar Pak. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Sudah logik Anakku. aja dah daripada bingung begitu. Aduh, Bang Leon. Anakku adalah Mas, ini Anak. pelajaran anak apa loh nih? Pelajaran anak sekolah minggu loh. Iya nggak apa-apa Iya. Pak, benar. Masa bingung? Anakku adalah bapakmu. Anakku adalah kamu. Gimana? Anakku kamu bapak. Bapakmu anakku bapak kamu adalah bapak anakku bapakmu anak. Astagfirullahaladzim. Maaf ya Pak ya, maaf. Saya hanya membuat kalimat yang bisa memahami karena saya orangnya Tritunggal Pak. Kalau saya Tritunggal banget Pak. Bang Leon, logik saja dah. Daripada pusing begitu, saya sendiri Karena- yang nyimak abang nih. Saya saya nih saya bukan bingung tentang keimanan Kristen, tapi saya bingung dengan statement Bang Leon. Di mana bingungnya? Ya, itu tadi sudah disampaikan sama saudara saya tuh, Akibes tuh.
Yang mana? Bapak anak itu tuh mutar aja, tapi ke situ-situ juga, Bang. Iya, bapak itu orang Israel itu kan manggil Allah itu bapaknya. Masa Seribu kali harus gue bilang sih? Nah, sekarang begini Bang Lian, menurut Bang Lian pribadi nih ya, saya tidak tanya Kristen, tapi menurut Bang Lian pribadi, Tuhan itu menurut Bang Lian itu ada berapa sih? Satu. Kalau satu dan itu Yesus ya. Iya. Nah, di dalam Lukas 2 nomor 22 di sana Yesus diserahkan kepada Tuhan. Jadi Tuhan diserahkan kepada Tuhan itu bagaimana itu, Bang? Bentar. Setelah Tuhan Yesus disunat, Yusuf dan Bunda Maria menyerahkan Tuhan kepada Tuhan. Ya, Lukas 2:22. Ya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Nah, itu kepada Allah ya. Gimana itu, Bang? Ya kepada Tuhan, kepada yang roh itu diserahkan dia. Karena itu Pak? Sesuai dengan adat orang Israel. Iya. Bagaimana caranya menyerahkan ke dirinya sendiri, Pak? Gimana caranya? Iya. Itu adatnya apa yang dia lakukan, menyerahkan kepada diri dia sendiri? Diapain ini anak? Iya, jadi itulah kepercayaan mereka. Iya. Coba Bapak, tenangkan pikiran Bapak, pikiran Bapak. Kita pakai sama-sama akal pikiran, menyerahkan seseorang ke dirinya sendiri itu gimana konsepnya, Pak? Menyerahkan seorang ke diri gimana ke diri sendiri? Anak itu, tubuh itu. Iya, Yesus kan seseorang nih, seorang tubuh. Ya, diserahkan kepada dirinya sendiri. Gimana, ya, Pak? kepada Tuhan yang mereka percayai. Kepada ini kan Maria, yang melakukan nih. Iya. Apa yang dilakukan menyerahkan kepada, kalau contoh nih kayak marilah kita mempersembahkan seorang anak kepada Bapak. Nah, mungkin anak ini diangkat setinggi-tingginya. Ya kan? Kayak gini loh, Pak. Maksudnya kayak gini, Pak. Nih. Mungkin sang anak ini diangkat setinggi-tingginya. Oh Allah Bapa, inilah anak yang kau karuniai, yang kau berikan kepada kami. Diangkat kan, dipersembahkan. It's okay, itu nggak apa-apa. Atau digendong kayak gini. Oh Bapak di sorga, inilah anak yang kami persembahkan kepadamu. Oke, kan begitu. Nah, kami mempersembahkan anak ini kepada dirinya sendiri. Kok kepada diri sendiri? Loh, gimana mempersembahkan kepada dirinya sendiri? Caranya gimana? Allah Bapa itu ada di mana, Pak? Yesus nih. Yesus. Dalam Yesus. Di dalam Yesus. Bagaimana caranya Yesus dipersembahkan ke dalam dirinya sendiri? Jadi begini ya. Tolonglah antum nih cara meragakannya itu jangan terlalu menghayati begitu. Saya jadi ngeri ya kan? Santai aja. Maria. Oke. Maria itu kan seorang ibu ya. Seorang ibu ya yang menggendong bayinya. Anak bayi ini ke bait Allah. Itu namanya diserahkan kepada Tuhan. Diserahkan kepada Tuhan. Iya. Diserahkan kepada dirinya sendiri kali, Pak. Ya terserah kalau kamu katakan begitu. Benar tapi? Iya bisa, boleh. Bisa, boleh. Jadi Tuhan diserahkan kepada dirinya sendiri. Iya, diserahkan kepada Tuhan. Jadi seorang ibu ini dibawanya anaknya ke bait Allah, itu namanya menyerahkan kepada Tuhan. Begini Pak, pertanyaan saya gini aja deh. Untuk memilih jalan lain, kira-kira banyak ininya nggak sih Pak? Banyak konsekuensinya nggak sih Pak? Apanya? Banyak konsekuensinya nggak sih Pak memilih iman yang lain gitu loh, biar menyelamatkan akal pikiran Bapak? Banyak pertentangan nggak Pak? Contohnya apa? Coba. Contohnya, aku nggak ngerti nih, agak ambigu nih pertanyaan Rasid ini. Sebenarnya sih Pak ya, yang saya pahami, Bapak ini sebenarnya orang yang berakal, ya, orang yang berakal, orang yang memakai akal pikiran untuk berargumen. Di setiap argumen Bapak ketika sudah terbatas, Bapak mengatakan bahwasanya iya boleh, terserah. Karena mau nggak mau, di sini Bapak mengeluarkan statement kepasrahan diri Bapak, sesuatu yang betul-betul ya mau gimana lagi, memang seperti itu. Sedangkan tadi saya mencoba membaca bahwasanya aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan aku yang telah mengutus aku. Bapak tidak mau saya mengubah ayat itu, jangan sesuai ayat dibilang. Tapi kenyataan yang terjadi, kenapa tidak tertulis gitu loh? Kenapa sangat Bapak paham tidak? Kenapa sangat ambigu? Mulai dari awal diskusi kita, Lukas 2 nomor 11, telah lahir bagimu juru selamat,
Tuhan di kota Daud, ya kan? Tapi di mana aku tidak dapat berbuat apa-apa, Kisah Para Rasul 2 ayat 36, Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Aku telah membuat aku menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi dia sendiri membuat dirinya menjadi Tuhan. Kayak mana Pak itu kira-kira Pak, dari segi akal pikiran manusia yang membuat manusia ini ambigu dalam konsep ketuhanan itu sendiri? Iya, jadi kan begini ya. Jadi kan dia kan secara manusia kan pasti juga mempunyai keinginan ya. Udah mulai gitu? Pak. Udah iya, mulai Bapak. itu ditaklukkannya itu dalam kuasa roh Allah. Keinginan itu. Bukan keinginanku, tetapi kehendakmu yang jadi. Bukan keinginanku, tetapi iya, karena dia sedang jadi manusia nih. Tubuh ini sedang jadi manusia nih. Kehendakmu itu siapa? Manusia. Kehendakmu itu siapa? Roh yang ada di dalam dia. Oh, jadi dikatakan daging lemah, tetapi tubuh daging lemah karena kan banyak keinginannya nih. Daging lemah. Tapi iya, tetapi roh kuat. Roh memang kuat, tapi daging lemah. Seperti itu. Ketika apa sih yang membuat manusia ini sakit, Pak? Ya daging itu. Karena adanya roh di dalam dirinya, betul? Kalau dicubit kan sakit daging itu karena ada daging. Pak, yang membuat manusia hidup itu adalah roh, betul? Iya, betul. Betul 100% ya Pak ya, tidak ada lagi jawaban-jawaban yang lain ya Pak ya? Iya, betul, lihat. Ya. Yang membuat manusia sakit itu apa Pak? Yang membuat manusia sakit, maksudnya sakit seperti apa? Sakit hati kan sakit? Apapun. Nih. Pendeskripsian mati itu apa? Penjelasan Bapak. Coba jelaskan mati itu apa Pak menurut Bapak? Mati itu misalnya roh dari tubuh. Bukan. Mati itu adalah rasa sakit yang sudah kita tidak bisa tahan di dalam diri ini sehingga roh itu keluar dari diri. Iya, boleh. Rasa sakit, ingat ya Pak ya, rasa sakit yang tidak bisa kita tahan lagi sehingga itu membuat kita meregang nyawa. Itu adalah mati. Boleh, setuju. Oke? Pada saat Yesus mati, rohnya kemana? Rohnya turun ke dunia orang mati. Oh, duluan dia turun duluan. Yesus nyusul. Ya, ketika keluar ya telah selesai kan, karena ada finishnya kan. Telah selesai kan. Ketika yang konon katanya mati itu dia pergi penginjilan dia ke penjara orang mati yang mati pada zaman Nuh katanya. Oh, jadi konsep penyaliban ini Bapak hanya ingin keluar dari diri Yesus, ingin menginjil orang-orang mati di bawah. Bukan menginjil orang mati, tetapi itulah dia kesempatannya. Menginjil orang mati itu Bang Lean, itu ada. Iya boleh. Iya. Tapi bukan tujuannya, bukan itu. Tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Tujuannya. Iya, di sana dikatakan ya ketika dia mati itu dia pergi ke penjara, ke dunia orang mati sampai ke penjara. Ya, jiwa-jiwa dunia orang mati pada orang mati pada zaman Nuh. Iya, melepaskan jiwa-jiwa yang terpenjara. Bukan melepaskan, tapi menginjili orang-orang di dunia orang mati. Nah, tapi begini loh Bang Lian ya. Jikalau memang Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, maka tidaklah mungkin Yesus akan berkata, sesungguhnya Allah lebih besar daripada aku. Seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus, dan seorang utusan tidaklah lebih tinggi dari yang mengutus seorang hamba tidaklah lebih tinggi dari tuannya. Nah, di sini Yesus kan mengaku sebagai seorang hamba, sebagai seorang utusan. Kalau memang dia adalah orang yang mengutus dirinya sendiri, tentu dia akan berkata bahwasanya aku dan Bapa sama tinggi, seharusnya begitu. Jadi Bang, lanjut Pak. Ini lihat dulu si Ibes pakai jaket jadi kayak K-pop boy band. Ganteng kali, mantap. Cuma pakai jaket nih, cuma. Lanjut. Rasid pakai jaket aja ganteng, apalagi pakai yang steril. Sampai sakit perut saya. Gimana Pak? Gimana? Bapak pernah dengar tidak bahwasanya menghujat Roh Kudus
itu tidak dapat diampuni, menghujat anak itu tidak apa-apa, menghujat Allah itu berdosa, maksudnya dapat hukuman. Pernah nggak mendengarkan itu? Nah, ada saya baca. Pernah Itu ada baca? roh itu nggak bisa tampuni, Ya. itu hati loh. Pernah Makanya baca ya? Maaf dulu ya kawan-kawan ya. Iya. Kalian ini toget semua kan, jangan mau terpancing. Ya. Ini orang-orang apa ini? Jangan mau terpancing, udah biar terserah kau mau kata apa yang membuat mancing emosimu sehingga mengatakan hal yang nggak pantas. Jangan mau. Aku sih menasihatkan saja. Ya, kalau kami tidak pernah menghujat Roh Kudus, Pak, karena kami takut tidak diampuni. Iya, harus begitu prinsipnya. Pokoknya kita harus kita pegang kuat. Aku Kalau nggak pernah memang, apakah Allah Bapa ini dan Yesus ini sama? Sama. Sama. Kenapa Allah Bapa dihujat mendapatkan hukuman, Yesus tidak mendapatkan hukuman? Iya. Jadi Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, Roh Kudus itu sendiri. Nah, jadi ketika menjadi anak manusia, ya, ketika dia menjadi anak manusia, ya, kalau orang menghujat dia pasti diampuni. Bahkan melempar dia pun, bahkan menyeret pasti diampuni. Masih diampuni dia. Makanya ada tuh prajurit itu kan, itu ada, tapi dalam sejarah samping ya, yang menusuk lambungnya itu, yang tercurah darah ke mukanya, itu diampuni. Bertobat dia loh. Dapat pertobatan dia. Oh, yang nusuk Yesus itu bertobat. Iya, dapat pertobatan dia. Kok kayak gini aku gitu. Itu kan bukan dia yang melakukan itu, kan ada roh yang menyuruh dia melakukan itu. Itu. Bahkan melalui dialah Roma itu banyak yang pekabaran tentang penyaliban itu. Oke. Makanya dia katakan, ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak tahu yang mereka berbuat. Ampunilah mereka Bapa karena mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Gini, ketika Yesus mengatakan itu, Yesus, kenapa sih Yesus itu kan tahu bahwasanya ada Bapa di dalam dirinya? Kenapa Yesus selalu berucap itu, mengeluarkan suara? Kenapa nggak dari hatinya sendiri? Ya, jadi begini dia itu selalu berkata dengan kiasan. Dia nggak ujuk-ujuk, dia nggak datang ujuk-ujuk. Akulah Tuhan, akulah Bapa itu, nggak ujuk-ujuk, nggak boleh. Dia harus mengajarkan. Kenapa nggak boleh, Pak? Siapa yang nggak membolehkan, Pak? Memang nggak boleh. Karena dia mengajarkan rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati sebab akan ditinggikan, kan itu kan? Nanti dia nggak terpenuhi situ. Makanya harus dari orang mulut, dari mulut seorang yang mengatakan, ya Tuhan, ya Allahku. Seperti kata Thomas. Kan Thomas mengatakan, ya Tuhan dan Allahku. Kan katanya harus orang itu yang mengatakan. Nanti nggak terpenuhi dia. Kalimat rendah hati itu. Kalimat rendah hati. Yesus. Dia kan mengatakan. Yesus kan mengatakan ucapan bahagianya. Bang Leon. Bang Leo, boleh kita bisa nggak nanya sama mereka ya? Tunggu, nanti boleh saja bertanya, asalkan bermartabat ya. Dengan logika ataupun Nggak dengan apa-apa, dalil host. ya, Nggak apa-apa, jangan diturunin. dengan dalil akli maupun dalil nakli. Nah ini Bang Leon, jikalau memang Yesus itu adalah Tuhan, ya, mengapa dia berkata, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia. Dia ini siapa? Dia ini Allah ya. Dia, bukan aku. Yesus tidak berkata aku, tapi Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Itu. Nah, jadi kalau memang Yesus ini Tuhan, maka dia mampu harusnya mencampakkan manusia dan membunuh jiwa manusia untuk mencampakkan ke dalam neraka. Sebab kenapa korelasi dari ayat ini yang dimana Yesus itu tidak mempunyai kuasa, sebagaimana Yesus mengatakan Dia itu adalah Allah, merujuk kepada Allah. Ketika Yesus itu didatangi seorang ibu memintakan bagi kedua anaknya untuk duduk di sebelah kanan dan sebelah kirinya, Yesus dengan tegas mengatakan, cawanku memang akan kamu minum, tapi perihal duduk di sebelah kanan dan sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Hanya Allah saja yang mampu yang berhak memberikannya bagi siapa yang Ia kehendakinya. Itu cuman itu, Bang. Iya. Jadi
ketika dia manusia, dia nggak berhak mengatakan itu. Tapi ketika dia sudah kembali kepada kealahannya, aku belum pergi kepada Bapa. Setelah dia kembali kepada kealahannya, itulah yang berhak. Dia nggak berhak, dia mengatakan itu, dia tidak bisa mengatakan itu, menentukan itu. Tapi roh yang dalam dia itu berhak, gitu loh bang. Kan Bapa itu kan ada dalam dia. Tapi kan itu kepada itu cerita di surga itu bang. Iya, percayalah kepada aku. Percayalah kepada Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya. Yang bekerja itu kan Yesus kan. Nah, Bapa yang diam di dalam itu yang bekerja. Diam di dalam dia itu. Jadi ketika Yesus berkata takutlah kepada dia, itu maksudnya gimana bang? Iya, takut kepada Allah. Harus takut kepada Allah. Kenapa dia tidak bilang takutlah kepadaku? Bukankah Yesus dan Bapa itu adalah satu? Dan bahasanya menurut Bang Leon ini bahwasanya Yesus itu adalah Allah itu sendiri dan Allah itu adalah Yesus itu sendiri. Kenapa kok seolah-olah dari kalimat ini ada dua oknum ini bang? Iya, seolah-olah bang, betul bang, betul sekali. Makanya banyak orang Tritunggal seolah-olah itu betul kata bang, itu aku setuju sekali. Begini bang ya, makanya aku bilang dia itu nggak ujuk-ujuk dia mengatakan dirinya Allah. Kalau dari awal dia mengatakan dirinya Allah, sedangkan dia menyamakan dirinya dengan Allah, sudah mau dilempari. Nggak boleh seperti itu. Dia harus pelan-pelan sampai orang itu yang mengatakan dia Tuhan dan Allah kuat sampai kayak gitu. Karena dia sedang mempraktekkan rendah hati. Karena pengajaran pertamanya yaitu ucapan bahagia di bukit. Berbahagialah orang yang rendah hati sebab ditinggikan. Seperti itu dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tapi bang, Yesus ini mau dilempari batu, mau hendak dibunuh, itu bukan karena dia mengaku Tuhan, bang. Bukan itu sebabnya. Menyamakan diri. Kalau menyamakan diri, sebagaimana Musa pun menyamakan diri, sebab ada ayat yang mengatakan jikalau kepada siapa firman itu disampaikan, maka dia akan disebut Allah. Sebagaimana Musa pun demikian, ketika Allah mengutus Musa kepada Fir'aun, Musa pun disebut Allah juga. Karena yang barang siapa menyampaikan firman Allah, maka dia akan disebut Allah, itu bang. Itu gimana tuh bang? Iya, engkau akan menjadi Allah bagi Fir'aun ya. Allah itu artinya kan sesembahan bang. Ya, sesembahan itulah yang kita sembah, itu kita menyembah Allah. Jadi kalau Tuhan itu artinya penguasa. Jadi Allah Maha Kuasa berarti Allah Tuhan Allah artinya. Ya, nah itu bang. Nah, makanya ketika Musa di hadapan Fir'aun, dia melihat Musa itu seperti Allah. Kenapa? Karena dia harus menyembah, tolong berdoalah kepada Allahmu. Jadi Musa menyamakan dirinya dengan Allah juga kan bang? Bukan, Allah yang mengatakan aku akan menjadikanmu akan menjadikan Allah bagi Fir'aun. Iya. Nah, di situ kan ada di Perjanjian Baru kan ada ayat yang mengatakan jikalau firman itu kepada siapa disampaikan, maka dia akan disebut juga Allah. Itu. Jadi Yesus itu dianggap menyamakan dirinya dengan Allah itu karena apa? Sebagaimana Musa menyamakan dirinya dengan Allah karena menyampaikan firman Allah. Demikian pun Yesus menyampaikan firman Allah, maka dia disebut Allah, gitu loh. Jadi tapi bukan Allah sejati ataupun Allah hakiki. Itu bang. Karena apa? Lalu orang banyak itu berkata, ya kan di ayat selanjutnya, aku telah mendengar dari hukum Taurat Musa bahwasanya Mesias itu tidak akan mati. Lalu siapa kamu ini, anak manusia meminta untuk ditinggikan? Itu jadi gimana tuh bang? Iya. Ayatnya perlu dibaca juga itu bang ya. Tapi memang ketika Petrus mengatakan itu, kiranya jauhlah itu daripadamu. Yesus menghardik Petrus itu, iblis, nyahlah kau iblis. Engkau hanya memikirkan apa yang dipikirkan manusia, tetapi engkau tidak mengetahui apa yang dirancangkan. Itu terus muridnya sendiri, nyah kau iblis. Iblis itu sedang berkata-kata dalam Petrus, nyahlah kau iblis.
Iblis kan roh juga ya iblisnya, sedang masuk dalam Petrus. Kiranya itu tidak terjadi. Izin ya Aki Ibes dan Aki yang lain sedikit saja. Nanti Aki lanjutkan. Bang, kalau dikata perihal masalah iblis sampai disangkut pautkan kepada Petrus, maka akan menjadi sebuah kerancuan ketika peristiwa penyaliban itu sendiri itu atas rencana iblis, Bang. Iya. Ya kan? Setelah Yudas diberikan roti, lalu kesurupanlah dia. Kan itu kerasukan iblis. Nah, dari situlah awal mula bahwasanya perencanaan iblis ataupun kolaborasi antara Tuhan dengan iblis supaya Yesus itu disalib, kan di situ awal mulanya. Seolah-olah jadi Allah itu membuat propaganda, membuat persekutuan dengan iblis, bahwasanya menjadi jalan penebusan dosa. Kalau seandainya iblis tidak menghasut Yudas, maka peristiwa penyaliban itu tidak akan terjadi. Nah, kalau memang dikata bahwasanya penyaliban itu atas rencana Tuhan, berarti iblis berkolaborasi dengan Tuhan berkolaborasi dengan iblis untuk menyalibkan Yesus dong, Bang. Gini Bang Musa gini Bang Musa. Jadi iblis menjalankan rencana Tuhan gitu loh Bang Musa. Iya. Oh, jadi ini semua karena iblis, makanya Yesus disalibkan gitu. Iya, betul. Enggak tahu betul. Lalu bagaimana dengan nubuatan yang menyatakan di Ayub 19 ayat 25, di situ ketika Yesus akan mati sudah dinubuatkan bahwa akan ada raja yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Enggak usah jauh-jauh. Sudah dijelaskan di sana. Enggak usah jauh-jauh gini, Sorenda. Kalau berbicara soal penyaliban Yesus akan terjadi. Sebentar. Yang membuat dosa waris itu akibat kelakuan siapa? Dosa waris? Enggak kenal dosa waris, aku kenal dosa asal. Dosa asal itu dibuat dari siapa? Dosa asal di mana ketika manusia pertama melanggar akan perintah Tuhan, di mana Siapa yang membuat pelanggaran itu? Ini saya lagi menjelaskan. Oke. Enggak, Bang Leon izin ya, Bang Leon istirahat dulu. Agak beda soalnya. Iya, di mana Tuhan mengatakan, janganlah engkau memakan buah yang ada di tengah-tengah taman itu. Kalau kamu makan, pasti kamu akan mati. Lalu siapa yang menggodanya? Garis bawahi dulu. Sebentar Bang Rasid. Kamu garis bawahi dulu, kamu akan mati. Oke? Nah, manusia pertama mereka melanggar akan perintah Tuhan. Mereka akhirnya jatuh atas dasar di siapa dalam mereka? dosa. Atas dasar siapa mereka melanggar? Dan mengalami kematian. Atas dasar siapa dia melanggar? Siapa yang menggoda? Sebentar, itu jujur dong. Tuhan memberikan kehendak bebas kepada manusia, Bang. Iya, Tuhan memberikan atas dasar godaan siapa? Iya, Tuhan telah memberikan kehendak bebas kepada manusia. Iya. Kalau dibilang tadi itu si ular, si iblis itu yang telah menggoda manusia. Lucifer, ya kan? Lucifer kan? Iya, Helel bin Sahar. Betul. Jadi iya. Jadi manusia diberikan kehendak bebas, oke? Nah, ketika mereka jatuh di dalam dosa, maka semua manusia harus mengalami kematian oleh karena manusia pertama tadi. Iya. Buktinya kita sekarang sampai kepada sekarang mengalami kematian. Itu yang dinamakan dengan dosa asal. Setelah Yesus disalibkan, tetap aja mendapatkan yang namanya kematian. Ya, Lion Star-nya kemana? Nggak apa-apa, dia orang baik. Justru kalaupun manusia pertama gak akan melanggar akan perintah Tuhan, kalau mereka gak akan mengalami kematian, gak mungkin Yesus datang sebagai manusia. Yesus datang sebagai manusia itu mau ngapain dia? Menjadi juru selamat. Menjadi juru selamat akibat godaan dari si Akibat perbuatan manusia, bukan godaan. Seandainya tidak ada Lucifer yang menggoda, manusia taat akan janji Allah atau perintah Allah, maka hubungan Allah dengan manusia tidak tergoda oleh iblis. Seandainya, ya karena manusia diberikan kehendak bebas. Ya sudah, kalau kehendak bebas itu dia tidak tergoda dengan iblis.
ini seandainya adalah manusia urusan itu di tidak mana tergoda. manusia yang jatuh di dalam dosa. Oke, seandainya manusia itu tidak tergoda oleh Lucifer, apakah manusia Dan ini? seandainya manusia itu taat akan perintah Allah, maka tidak akan terjadi hal demikian. Mbak Sarendra saudara Petra ya? Mbak Sarendra saudara Petra. Tadi kayak Bukan, gitu. bukan, biarin. Bebas. Tadi diberikan kehendak Nggak apa-apa. bebas, diberikan kehendak bebas. Itu Gua bikin pertama. salah Faruk. Udah. Udah. Ih, ganteng kali. Kalau kehendak Aku bebas tadi itu, dengar narasi kalian yang menyatakan, oh kenapa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, lalu Musa juga menyamakan dirinya dengan Allah. Beda jauh Musa dengan Yesus, sedangkan pekerjaan yang dilakukan Elohim sendiri Yesus melakukan. Kemudian yang ditulis oleh Musa, Yesus mengatakan yang ditulis oleh Musa dia menulis tentang aku. Mbak, Bayangin. nafas. Ajab, Minimal ajab jangan Ibes. lupa. Jangan lupa nafas. Ibes tewas. Kalau ngomong jangan lupa napas dulu. Nih, ketika Anda mengagung-agungkan atau menjelaskan tentang kehendak bebas, oke, apalah itu terserahlah, itu kalimat-kalimat kalimat-kalimat pendeta lah, I don't care about that. Tapi ketika seandainya tidak ada iblis, apakah dosa waris itu ada? Itu dulu, nggak usah lari kemana-mana untuk menghindari gitu loh. Jangan berusaha untuk menghindari kenyataan yang ada. Kehendak bebas itu memang ada, tetapi kenyataan yang nyata adalah kehendak bebas itu dilakukan karena adanya Lucifer yang menggoda manusia pertama ini, sehingga terjadilah yang namanya dosa waris atau dosa awal atau dosa apalah itu yang Anda sebutkan. Betul apa betul? Betul. Betul apa betul? Maksudnya? Ya betul nggak? Betul. Iya, pertama Bang Rasid harus gini. Astagfirullah, haula wala quwwata Makanya illa dengar billah. aku menjelaskan Ya sudah, gimana. saya sudah mendengarkan. Ini saya punya kuping, headset saya mahal. Pasti saya dengarkan. Ini headset begini nih, harganya 1,6 juta nih. Iya, Headset. itu kayak Saya dengerin. foto harga Makanya 2 udah juta. diam aja. Saya sudah mendengarkan penjelasan Anda. Saya sudah mendengarkan. Saya mengulangi omongan Anda. Saya mengulangi omongan Anda bahwasanya Anda mengatakan kehendak bebas. Oke, kehendak bebas. Iya, Kalau cara tidak ada kamu iblis, mengulangi omongan saya itu salah, Bang. kenapa salah? Iya, kamu salah. Yang benar yang salah. mana? Iya, makanya dengar ketika aku menjelaskan gitu. Nah, di mana manusia pertama ya diberikan kehendak bebas. Itu pertama dulu, diberikan kehendak bebas. Nah, kemudian datanglah si ular atau si iblis ini menggoda Lucifer. Hawa. Akhirnya oke lah, tergoda. mau Lucifer, mau setan, mau iblis itu intinya begini. Nah, dia menggoda Hawa. Nah, tadi kan awalnya diberikan Tergoda kehendak tidak? bebas. Tergoda tidak? Iya, digoda, bahkan mati, makan mereka jatuh di dalam dosa. Iya, Udah kan? Jadi, ya, Udah iya kan? gini, iya. Lah, Kehendak bebas Tuh, memang kan? ada, Jangan- tapi kehendak bebas ini dimanfaatkan oleh iblis sehingga iblis memahami itu. manusia mempunyai kehendak bebas, makanya saya goda. Kan begitu. tuh kan. Oke? Nah, Heh. terus salahnya di mana, Bang? Berarti semua diawali oleh iblis. Sih. Diawali oleh Loh. kok diawali oleh iblis? Pertama kehendak bebas itu ada, tapi nyatanya sebelum adanya iblis, si Adam ini tidak ngapa-ngapain. Enggak ngapa-ngapain. Tapi karena adanya kehendak bebas manusia, datang Lucifer, pada akhirnya Adam ini ngapa-ngapain. Kan begitu? Oke? Turunlah yang namanya dosa waris. Sampai Yesus disalibkan. Yesus sembunyi. Datanglah yang namanya Yudas, digoda oleh siapa? Lucifer lagi. Lucifer menggoda Yudas sehingga Yesus dijual. Jadi pada mulanya adalah iblis, pada akhirnya iblis juga. Itu yang harus kalian terima gitu. Apapun itu memang itu terjadi. Itu keimanan. Apa? Salah. Di sini, Coba benarkan. Di sini Bang hanya mau mengkutip di mana iblis mulu sampai di mana Yesus disalib, hanya iblis, kelakuan iblis. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kelakuan iblis, hanya iblis mulu yang dibahas. Coba hilangin iblis. Coba hilangin iblis. Ketika Coba Tuhan Yesus hilangin. pun, Nih, coba hilangin iblisnya. Ketika Tuhan Yesus, Coba dengar, Bang. Makanya dengerin, ketika bentar dulu. Tuhan Yesus pun datang, Anda menjadi mengatakan, juru selamat, itu Anda bukan mengatakan, sebentar. Bu, kalau mau debat itu jangan dulu, Bu. Satu-satu. Nah, tuh Ya, kan aku bicara, jangan sampai dia motong aku gimana sih, Bang John? Ya Nggak udah, usah hilangin. bela-bela sih, Bang Coba Rasid. hilangin iblis, Mbak. Coba hilangin iblis.
Jadi aku bilang gini, gak usah mengambil kok hanya Kalau iblis. bisa satu-satu Pertama, ya. Tuhan Yesus datang menjadi juru selamat untuk dimana Pertama manusia. Adam. Adam dulu lah pertama. Tiba-tiba kita ngomongin Adam tadi. Nah kan, jadi Adam sekarang larinya kayak Adam. Ya coba hilangin. Kita cerita mulai dari Adam tanpa iblis. Kan Anda tadi tidak mau masukin iblis. Mulai dari Adam, lalu yang diceritakan gimana? Apa yang mau diceritakan? Ya, ceritakan bahwasanya iblis itu kan Anda Adam tadi tidak adalah mau. Oke, aku dongeng, aku kasih Ya. sejarah. Adam adalah seorang manusia pertama yang diciptakan dari debu tanah, kemudian jadilah Hawa yang diambil dari tulang rusuk daripada si Adam. Kemudian datanglah si bentar. Datanglah seekor. Jangan ketawa dong, Dek. Anjir. Sabar. Udah kasih tahu temenmu kalau ada temenmu di situ, bilangin. Gue tahu emang gue ganteng, biasa aja. Ih, biasa bang, biasa. Kemudian datanglah seekor ular ya, yang adalah iblis. Ingat ya, dia yang ngomongin, bukan saya. Saya bilang hilangkan iblis, tapi dia yang mengada-ngadakan iblis. Lanjut. Nah oke, saya hilangkan sekarang. Datanglah seekor ular. Kemudian ular berkata, Ular ini wahai apa? manusia. Iblis kan? Nah, tuh kan kamu jawab sendiri. Dia yang kata sendiri ya. Buat teman-teman di bawah, dia sendiri yang bilang iblis ya. Iblis Buat itu yang dia yang bilang sama aku iblis tadi, yang bahwa berkamuflase nggak usah menjadi sebut ular. iblis. Jangan Dia masuk-masukin bilang, ular. nggak usah sebut iblis. Karena ular Dari itu kamu dari sebut iblis. ular, dia kata Ular itu ular. dari iblis. Ular itu dari iblis. Jangan Bukan, masuk-masukin kamu- ular. Kamu kan bilang tadi gak usah sebut-sebut iblis, makanya aku gak sebut kata ular. Artinya, Mbak, artinya adalah mau tidak mau iblis ini harus ikut campur di dalam keagamaan Anda untuk memahami seperti apa penyaliban Yesus. Itu loh maksud saya. Tidak bisa dipungkiri harus ada iblis untuk masuk-masuk untuk menjelaskan konsep ketuhanan Anda. Itu yang tidak bisa dipungkiri. Saya bilang tadi, hilangkan iblis, Anda mengganti jadi ular. Ular itulah adalah iblis itu sendiri, gitu loh. Kamu bilang hilangkan iblis, jadi saya bahasnya ular. Makanya aku bilang Ya, ular itu ya iblis itu sendiri, Mbak. Hilangkan semua, hilangkan oknum ketiga. Emang gue lebih tahu kalau ular itu adalah iblis itu. Ya, makanya hilangkan oknum ketiga antara Adam dan Hawa. Kalau ada oknum ketiga, itulah iblis. Nah, bisa nggak oknum ketiga ini dihilangkan? Betul bang, betul. Tapi kamu, seakan-akan aku dengar narasi kamu di mana kok hanya kelakuan iblis dari pertama, kemudian pada penyaliban Tuhan Yesus juga kok hanya iblis doang. Ya memang betul. Memang betul. Coba hilangkan iblis, hilangkan ular. Coba hilangkan ular, bisa tidak? Kita ngomongin Adam Hawa aja. Jangan masuk-masuk ular, jangan masuk iblis. Iblis yang menjelma menjadi ular. Kalau omongin Adam Hawa cukup kalimat gini pada manusia pertama adalah Adam. Nah, udah cukup, nggak ada lagi yang mau ditambah-tambah atau mau yang mau Nggak ada dibahas. lagi. And then? You understand? Yes, of course. So? Next. Silahkan. Tapi memang aneh ya, keimanan Kristen itu blunder sebenarnya. Bukankah yang blunder kan? Tunggu dulu Mbak, gantian, saya diam tadi. Bukankah manusia itu jatuh ke dalam dosa itu menurut kekristenan itu kan iblis kan yang menghasut Adam dan Hawa untuk makan buah larangan itu kan? Pertama bang, kamu juga gak usah mengambil kalimat iblis. Pertama kamu juga harus tahu bahwa ketika manusia diberikan kehendak bebas ya, berarti mereka sudah diberikan kehendak bebas. Iya, itu pertama. Bukan langsung dari kelakuan iblis. Gak ada kehendak bebas. Kamu langsung ikut itu gak ada gitu. Tetapi manusia juga. Mbak. Menurut yang tertulis, bukankah yang tertulis di dalam kitab kayak gak kenalan aku aja gimana gua punya cara omong di sini. Jadi tunggu dulu Mbak, gantian dulu. Kita ini ajang silaturahmi bukan untuk menang-menangan. Begini loh Mbak, bukankah yang menurut yang tertulis di dalam Bible bahwasanya Adam dan Hawa ataupun manusia pertama kali itu jatuh ke dalam dosa itu atas bujuk rayu iblis kan, oleh karena makan buah pengetahuan. Nah, setelah manusia itu jatuh ke dalam dosa, lalu datanglah Yesus sebagai penebus dosa. Nah, penebus dosa itu terjadi atas rencana iblis. Jadi gimana? Bukankah itu blunder?
Oke, gini Bang. Seandainya manusia gak diberikan kehendak bebas, palingan kita akan terus iya ini kelakuan iblis. Tetapi manusia juga diberikan kehendak bebas. Nah, seandainya manusia pada waktu itu taat akan perintah Allah, ketika mereka diberikan kehendak bebas dan taat akan perintah Allah, gak mungkin banget akan adanya penebus sekarang. Nah, berarti Yesus disalibkan gara-gara Adam. Adam yang disalahin. Gara-gara manusia, bukan Adam, gara-gara manusia. Di mana manusia? Manusia itu siapa? Iya, seluruh umat manusia yang mengalami kematian. Awal manusia siapa? Awal manusia siapa, Neng? Awal manusia siapa? Karena perbuatan manusia pertama. Ya, berarti penyaliban Yesus atas dasar kebejatan Adam. Gimana tuh kalau gua ngomong kayak gitu? Setuju? Ya setuju. Iya, karena ada manusia, betul. Nah kan, tepuk tangan lu. Seneng gua lu tepuk tangan. Luar biasa memang Anda memang luar biasa. Gua memang luar biasa ini. Karena tepuk tangan lagi. Sekali lagi. Karena di dalam Kejadian 2:15 sampai 17 itu ya. Terus Kejadian 3:1 hingga 6. Ini suara kayak udah mulai masuk ini dalam gelas. Nggak kurang jelas atau gimana? Itu kalau menurut di Kejadian, menurut kitab Anda di Kejadian itu kan jelas di sana dikatakan ya, di Kejadian 2:15 sampai 17 ya, Kejadian 3:1 hingga 6. Poinnya apa? Nah, itu kan bahwasanya manusia jatuh ke dalam dosa itu atas bujuk rayu iblis, ya kan? Bahwasanya makanya aku bilang Bang, andai saja manusia saat itu taat, paham kan kata taat? Iya. Andai saja mereka taat akan perintah Allah, maka mereka tidak akan dan tidak terjerumus dalam godaan iblis saat itu. Iya. Mereka tidak akan mengalami kematian. Aduh, parah gimana nih? Iya, betul. Nah, betul. Nah, jadi karena dia tidak taat lah, maka dia jatuh ke dalam dosa karena bujuk rayu iblis, betul? Iya kan? Nah, terus di dalam Lukas ya, di dalam tunggu saya cari ayatnya. Di dalam Lukas 2 nomor 3 ya, maka di sana juga dikatakan bahwasanya iblis masuk ke dalam hati Yudas untuk membisiki ya, agar Yudas Iskariot itu berkhianat. Ya kan? Nah, terus di dalam Yohanes juga demikian. Dikata bahwasanya Yudas ini dibisiki iblis juga. Di atas layar saya ini tertulis mengonsumsi saat yang ditampilkan di lab ini dapat membahayakan kesehatan Anda. Apa sih? Nah itu jadi menurut Lukas dan Yohanes bahwasanya penebusan dosa itu atas kematian Yesus di kayu salib dengan penumpahan darah itu sebagai penebus Allah itu kan atas rencana iblis, karena iblis masuk ke dalam diri Yudas dan membisik-bisik supaya Yudas itu berkhianat. Kan begitu. Nah, ketika di dalam Kejadian bahwasanya Adam dan Hawa bebas. Sorry, bentar. Bang Ibes jangan taruh apa-apa ke mulut, Bang. Nanti dibacanya kayak rokok, kena peringatan takut rungkat, Bang. Udah tadi kasih ngerokok di sini. Ini smoking area. Ya udah. Oke, lanjut. Ya. Jadi di sini kan menjadi sebuah blunder itu sendiri. Kalau saya ikuti narasi Gak ada blunder, Bang Musa juga namanya sih, tapi ya mau bagaimana, kita belajar di sini ya. Jadi Bang Musa, gini ya, kalau belajar ya jujur. Manusia diberikan kehendak bebas itu pertama ya, jangan langsung kayak iblis dulu. Iya. Diberikan kehendak bebas. Tadi kamu bahas Yudas. Yudas pun adalah seorang manusia yang diberikan kehendak bebas. Itu pertama. Yang kedua, datanglah si iblis karena manusia memiliki kehendak bebas. Datanglah si iblis merayu-rayu karena ketidaktaatan manusia ini. Dan manusia terayu. Dalam rayuan. Masuk dalam godaan. Gak usah melotot-lotot. Jadi
sorry ya, maksudnya gak ada maksud untuk bahasa gitu. Emang gitu. Jadi Bang siapa tadi tuh? Bang Musa. Bang Musa. Kalau sudah diberikan, ya kalau sudah diberikan, kalau sudah diberikan kehendak bebas, jangan langsung lari. Oh, iblis kok yang kelakuannya iblis kok. Jangan lupa juga tentang siapa yang memanfaatkan kehendak bebas itu. Nah, justru ketika diberikan kehendak bebas maka iblis juga datang. Iblis datang. Kalau di iblis nggak datang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Ketika manusia tidak taat, otomatis akan terjadi yang namanya menjauh dari Allah. Tapi kenyataan yang terjadi adalah karena iblis yang menggoda Hawa sehingga Adam jatuh dalam dosa. Jatuh dalam dosa. Terus udah iblis lagi kan? Jadi akhirnya kamu juga mengalami kematian gitu. Kematian iya, intinya adalah diawali oleh iblis kan? Iya, sama-sama kena ayat itu, Bang. Jadi kehendak bebas ini dimanfaatkan oleh iblis. Nah, iblis inilah yang melakukan hal itu. Iya, jadi betul. iblis kan, betul kan? Ya sudah. Ketika Yesus disalibkan, Yesus tidak berhasil sembunyi. Karena apa? Karena ada iblis. Nah kan? Sedangkan bagaimana kalau menurut Bang Araset ini, Yesaya 43 ayat 11 di situ pun sudah dikatakan akulah Tuhan tidak mau setebal apapun biblos. Ini mau setebal apapun biblos, intinya adalah iblislah yang membuat Yesus tersalibkan. Dan pada awal mulanya orang Kristen aja gak pernah mengatakan karena iblis. Ya karena tidak mau mengakui. Karena tidak mau mengakui. Sebenarnya kita di sini mencari inti dari segala sesuatu. Intinya yang ada dalam Islam adalah Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya, ada pedomannya di dalam Al-Qur'anul Karim. Dan intinya adalah Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan berkehendak atas segalanya. Jazid selesai. Nah, ketika kami mendapatkan inti di dalam kekristenan, ajaran-ajarannya, mau setebal apapun, intinya adalah Yesus disalibkan dan dijadikan menjadi Tuhan, itu kelakuan iblis. Pada awalnya iblis, pada akhirnya iblis. Parah lagi ini jawaban ini. Aduh, narasi apa sih Bang ini? Dijadikan Tuhan, lagi lari. Kisah Para Rasul 2 ayat 36 coba baca. Nah kan, tuh kan. Ketika Yesus tarik, kemudian bangkit dari antara umat lalu diangkat jadi Tuhan. Palingan ayat Kisah itu Para Rasul 2 ayat 36. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Gimana itu? Aduh. Ya, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti Allah telah membuat Yesus yang kau salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi Tuhan dibuat jadi Tuhan. Sekalian Bes, tolong Markus 5 nomor 5 hingga 6. Siapa yang menyembah Yesus juga iblis tuh. Coba. Artinya gini ayat itu ya, di mana ketika Tuhan setelah disalib turun ke dalam alam maut, kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit, itu pertanda bahwa dia adalah satu-satunya Allah, maka dibilang di situ diangkat menjadi Tuhan kita. Gimana sih kalian ini? Sementara Tuhan Yesus berkata, sebelum Abraham jadi aku sudah. Apa yang ditulis oleh Musa, dia menulis tentang aku. Bayangin apa yang ditulis oleh Musa. 5 kitab Taurat. Yohanes 5 ayat 46, Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu percaya kepada Musa, tentu kamu juga percaya kepadaku, karena Musa menulis tentang aku. Apa yang ditulis oleh Musa? 5 kitab Taurat. Dan yang apa yang dituliskan tentang Yesus? Di mana katanya? Di mana kata Musa? Di mana kata Musa menyebut nama Yesus? Di mana Musa menyebut kata Yesus? Tuh kan, kata Yesus itu munculnya ketika Yesus lahir, Bang. Di mana? Makanya kalau bernarasi jangan bunuh diri. Di mana Musa mengatakan harusnya Musa, kalau Musa orang cerdas apa bukan? 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 Saya tanya. Cerdas banget. Cerdas banget. Kenapa tidak menyebutkan bahwasanya di situ adalah Yesus? Kenapa harus ngomong yang lain? Nama Yesus muncul ketika dia lahir, Bang. Kenapa dia baru muncul? Siapa yang ngasih nama Yesus itu?
Kenapa tadi Yesus mengatakan? Siapa yang ngasih nama Yesus? Karena dialah Allah itu sendiri. Siapa yang ngasih nama Yesus? Nah, Bapak itu sendiri. Bapak itu sendiri sejak kapan? Sejak kapan Bapak ngasih nama Yesus? Nah, itu kan aku ada kasih ayat gimana sih? Yo coba baca ayatnya. Yohanes 17 ayat 11. Namamu yang telah kau berikan kepadaku ya Bapak, namamu yang kau berikan kepadaku ya Bapak. Berarti namanya Allah Bapak Yesus. Yes. Oh gitu. Pintar. Pada mulanya adalah Yesus. Yesus bersama-sama dengan Yesus. Yesus adalah Yesus. Begitu. Ya, berbicara soal katanya. Allah, di mana Anda ini oneness apa Tritunggal? Saya tanya. Saya gak kenal doktrin. Halo, saya gak kenal doktrin. Mau dibilang oneness, mau dibilang Tritunggal. Enggak kenal doktrin. Yang mencipta. Oke. Siap. Tidak mengenal doktrin. Mari kita tes. Mari kita tes. Doktrin adalah buatan manusia, sedangkan petunjuk saya ada di Bible bisa berdiri sendiri. Yesus mengatakan dirinya adalah hamba, dirinya adalah utusan. Betul. Ya, setuju Bang. Lantas kenapa Anda Tuhankan? Bukan hanya itu, aku jelasin. Lantas kenapa Anda Tuhankan? Sebentar, di mana Yesus mengatakan dia itu seorang hamba, dia seorang nabi, dia seorang utusan, dia imam, dia anak manusia, dia anak Allah. Itu semua gelar, oke? Semua adalah gelar. Apa yang dilakukan Yesus sehingga dia mendapatkan gelar Tuhan? Oh, banyak banget. Sekarang saya tanya Bang Rasid yang bisa mengutus malaikat dan juga para nabi siapa? Yang bisa mengutus nabi-nabi dan juga malaikat siapa? Hanya Allah. Hanya Allah. Matius 23 ayat 34, Tuhan Yesus berkata, lihatlah aku Yesus telah mengutus bagimu nabi-nabi, orang-orang bijaksana dan ahli-ahli Taurat. Selamat datang di kebenaran. Jadi ketika kebenaran apa? Jadi ketika udah tahu kan? Ketika Yesus takut sama malaikat itu bagaimana? Kemudian yang kedua Bang Rasid, di mana ketika Yesus dicobai iblis. Dicobai iblis di padang gurun. Apa jawaban Yesus? Dicobai iblis. Janganlah kau mencobai Tuhan Allah. Mbak, bisa nggak kita tektokan? Mbak tanya jawab. Karena Mbak tadi mengatakan bahwasanya Anda tidak termakan doktrin, kan gitu? Sekarang saya tanya. Melotot banget sih abang ini. Bisa nggak kita tanya jawab yang simpel-simpel aja? Karena Anda mengatakan Anda tidak termakan doktrin. Bisa nggak? Ya, tapi kan tadi pertanyaanmu nih yang aku jawab. Astagfirullahaladzim, benar-benar perempuan banget ini orang. Gini Mbak ya, pelan-pelan ya Mbak ya, kita berdiskusi sebagai manusia yang sehat, bukan sebagai. Iya, aku juga gak mau keras-keras soalnya nanti handphone. Bukan masalah kerasnya, kita jangan berdiskusi di sini mengutamakan ras, yaitu Anda ras seorang ibu-ibu, ya kan? Jadi ngerocos terus, jangan. Kenapa Bang? Dibilang aku ras. Ya capek Mbak, capek dengernya. Gini. Allah itu adalah Yesus sendiri. Yes, yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak, betul? Oke, sekarang saya tanya Bang Rasid. Jawab iya apa tidak. Yang dilahirkan itu anak atau Bapak? Yang dilahirkan Bunda Maria, apakah anak, apakah Bapak, apakah Tuhan, apakah Allah, apakah saya nggak nanya Tuhan Allah manusia. Yang saya tanya, yang dilahirkan Bunda Maria itu apakah Bapak atau anak? Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud. Tuhan yang lahir. Roma 14 nomor 9, maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya itu kalimat apa? Kalau Anda pintar bahasa Indonesia. Terus supaya lanjut supaya ia menjadi Tuhan. Nah kan tuh kan blunder jadinya di sini. Di mana? Itu kan berbicara. Itu blunder. Artinya blunder, lu yang blunder. Kenapa gue yang dibilang blunder? Itu blunder. Gini. Lucu mbaknya nih. Gue yang dibilang blunder. Nah, arti dan emang gue harus teriak-teriak kali ya biar gigi gue nggak.
arti dari ayat Sakit itu gigi Bang gua. gini. Ketika dia turun ke dalam alam maut dan pada hari yang ketiga dia bangkit dari antara orang mati, kemudian dia memang benar-benar menunjukkan bahwa dirinya Allah, maka dia mampu dari kerajaan maut itu kembali kepada tata keilahannya, kembali hidup abadi kekal selama-lamanya. Dia membuktikan. Makanya di dalam terjemahannya di situ dibilang diangkat. Tetap kalau gini deh, Bang Rasi, buka saja originalnya. Itu nanti dia akan lain lagi. Mau bicara teks original, yakin. Bang. Musa nih ikut sih. Kalau cantik saya ngalah aja, tapi kalau jelek saya mau serang dia. Mau cantik mau jelek saya bantai semuanya selama otaknya nggak boleh dipakai. Gue kan pakai otak berdasarkan data-data yang tertulis tahu parangan. Iya, bener nggak kira-kira ketika ada ayat mengatakan telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud, terus ada lagi ayat mengatakan bahwasanya maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya yang jadi Tuhan. Orang lagi ngomong la ilaha illallah. Orang lagi ngomong. Dengerin. Oke. Di mana Lukas 2 nomor 11 bla 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 bla. Roma 14 nomor 9 mengatakan bla 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 bla. Kira-kira yang mana yang benar? Oke. Saya lebih percaya otoritas sorgawi yang mengatakan di mana para malaikat sendiri. Mbak, di mana sih belajar bicara? Di mana belajar bicara? Di mana? Enggak, pertanyaannya dulu, dulu. Di mana? Siapa yang ngajarin bicara? Makanya dengar dulu aku bicara. Siapa yang ngajarin bicara? Siapa yang ngajarin? Berkata. Malaikat sendiri lagi masukin. Sekarang saya tanya kamu, yang berbicara di Roma siapa? Yang mengatakan di Roma siapa, Bang Rasid? Paulus, si botak. Oke. Oh, kamu percaya malaikat apa Paulus? Yang tertulis yang saya baca. Ya, kamu percaya malaikat apa Paulus? Yang tertulis yang saya baca. Tidak perlu saya percaya dengan ajaran-ajaran yang tidak benar, tapi saya membaca yang tertulis. Sadar nggak, Mbak? Sebentar. Anda sadar nggak barusan? Anda ini berperang dengan kitab Anda sendiri. Anda ini tarik-tarik ular dengan kitab Anda sendiri. Anda menjelaskan penjelasan kitab Anda sendiri. Saya tidak ada keimanan saya sama sekali tidak saya masukkan di sini. Tapi di mana kontradiksi? Diam dulu. Islam. Diam dulu. Yang suka bahas-bahas dari kitab orang lain siapa coba kalau karena adanya kontradiksi, Anda sendiri berperang dengan kitab Anda sendiri. Di mana dijelaskan? Kami menjawab makanya diam dulu. Oke. Nih, Anda mau menjadi Lukas atau mau menjadi Paulus? Saya tanya. Yang saya tanya tadi, kamu percaya malaikat apa Paulus? Sebentar, saya tidak ada saya percaya di dalam Biblos, nggak ada yang saya percaya dalam Biblos. Berarti nggak percaya malaikat juga. Memang ada tulisan malaikat di sini. Emang ada tulisan malaikat? Ada. Di mana tulisan malaikat di sini? Mau malaikat nulis juga Biblosmu? Lukas 2 10 sampai 11. Itu malaikat yang nulis. Malaikat yang berkata. Ketika mengatakan bahwasanya telah lahir bagimu juru selamat Tuhan di kota Daud, itu Lukas 2 nomor 11. Maka dari itu Kristus telah mati lalu bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Oke, sekarang gini, saya kembali tanya Quranmu ketika adanya Maryam, adanya apa nama-nama itu, apakah itu mereka yang mengatakan gitu? Sama Bang, ketika berbicara soal Lukas itu sama-samain di mana ada samanya? Enggak ada yang kontradiksi. Enggak ada yang kontradiksi dalam Al-Qur'an, tidak ada yang berlawanan. Pada saat Tuhanmu dijadikan Tuhan menjadi Tuhan, pada saat Tuhanmu dijadikan jadi Tuhan, itu siapa yang menjadikan Tuhan? Yang dibawa fitnah-fitnah Bang. Kenapa? Gimana tuh? Tuhanmu dijadikan Tuhan, kau tidak tahu ayatnya di mana? Oh, yang abang baca gini saya kasih tahu. Saya udah dijelaskan tadi di mana bahwa ketika Allah bangkit dari antara orang mati, bangkit pada hari yang ketiga, dia membuktikan kealahannya, maka muncul ayat itu diangkat menjadi Tuhan. Karena dia bangkit, dia membuktikan bahwa dia benar-benar Allah gitu Bang. Itu pertama. Kemudian kamu juga harus tahu di mana ketika dia sudah dinubuatkan bahwa Allah sendiri yang datang menjadi penebus dan juru selamat gitu. Udah ngomongnya. Ini aku pun kena tegur gara-gara kalian nih. Ya begitulah kalian kalau membela Tuhanmu yang kurang jelas dibelain. Gini,
Tuhan dibuat jadi Tuhan itu konsepnya kayak mana? Coba jelasin. Dikit-dikit aja lah, kalau dia pengen ngomong mulu, dikit-dikit aja jawabnya, nanyanya. Bang, Bang lanjut aja dulu, nanti baru aku sambung, aku kena tegur. Siapa yang negur? Suruh pergi keluar. Suruh keluar dari rumah. Suruh keluar dari rumah, jangan kurang ajar jadi orang tua, gitu. Pengaruh ribut Bang, pengaruh ribut karena diskusi berantem. Bilangin saya lagi membela Tuhan Yesus. Iya, lagi bela Yesus kok dimarahin sih? Iya. Host kerja host. Cari yang mau tanya nih tadi tuh sama Mbak Sarendau. Sabar, nanti baru aku jawab ya, sabar. Iya. Ini Penny Islam Kristen nih Penny. Nanti aku masuk lagi, oke? Yang mana Bang yang ditanya, Feli apa Feli? Tidak usah masuk lagi lah Mbak. Takutnya nanti di sini pada jatuh cinta semua sama Mbaknya nih. Ada Mbak. Jangan Mbakku. Jangan udah. Makanya udah kasih. Gua udah punya suami. Gua udah punya suami, jangan mimpi. Parah sih. Lu mau punya suami mau nggak punya juga sama udah teing. Gimana? Udah punya suami, makanya aku mau tanya, apa betul itu ular itu iblis ya? Lagi nggak bisa jawab Bang. Balik lagi ke situ, membagongkan. Iya Bang, aja dari tadi ditanya. Gua udah bilang jangan masukin iblis kalau ngomongin Adam dan Hawa, jangan masukin iblis. Dia ngomong ular. Iya karena memang ular itu Bang, iblis. Pikir. Memang kalau di dalam Bible itu lucu ya. Bilangin kasih tahu, Mama, siapa yang mau milih di sini? Saya yang keluar atau kamu yang keluar? Saya lagi bela Tuhan Yesus, gitu ngomongnya. Yang manusia jatuh dalam dosa menurut Bible itu kan iblis. Yang menebus dosa atas rencana iblis. Wow, ada semua. Turunin. Yang menyembah Yesus juga iblis. Ini cemana kok semua serba iblis tuh. Jangan diturunin. Ini manusia-manusia yang tidak mampu menunjukkan kebesaran Yesusnya. Itu bukan Bang Suma ya Bang? Memang orang-orang Kristen yang tidak bisa mengagungkan Yesusnya. Jadi yang diagung-agungkan itu kita-kita. Itu room apa ya? Di sana ada room. Iya. Mereka ada Bunda Rahma, ada Kores. Iya, makanya dengerin. Ngomong mulu lu. Mereka adalah saudara-saudara sekafirmu. Saudara-saudara sekristenmu. Tidak bisa mengangkat kebesaran namanya Yesus. Kita lebih alfa omega daripada Tuhanmu. Mereka nggak bisa dapat koin kalau pasang fotonya Yesus. Makanya dia pakai foto-foto guru-guru kami. Paham sampai sindang? Iya, kalau gini ya, gue nggak tahu. Makanya gue nanya tadi itu Bang Suma beneran apa enggak, karena gue nggak tahu siapa itu. Bohongan. Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin, buka mata lebar-lebar dengerin. Makanya jangan melotot Bang. Mereka itu tidak bisa. Mereka itu nggak bisa mengangkat nama Yesusnya. Karena apa? Kalau mereka pasang foto Yesus nggak ada yang tertarik, nggak ada yang ngasih koin. Nah maka mereka pakai foto-foto guru-guru kami. Kalau Islam bahas Tuhan Yesus banyak yang kasih koin gitu. Iya karena kita membela Yesus. Di mana Yesus difitnah di sini? Belanya di mana? Apa yang dibela? Apa? Saya membela Yesus. Memuliakan. Apa yang saya memuliakan Yesus? Coba. Memuliakan dengan cara apa? Dengan cara Yesus itu tidak pernah diludahi, digampar dan ditusuk perutnya. Habis itu ketika Yesus ditusuk, diludahi, digampar perutnya, Anda di mana di gereja teriak-teriak, jingkrak-jingkrak, nyanyi-nyanyi. Kayak mananya? Oh, iya dong Bang, iya dong, jelas. Iya dong, kau bilang. Oh my gosh. Oh my god, Tuhan kami real. Hello, gue gitu loh. Tuhan kami real Bang, nyata bisa membuktikan dirinya, mampu menyatakan kuasanya, mampu ini raja. Di mana kuasa Yesus? Di mana kuasa Yesus cuma memiliki 14 murid? Ketika dia melakukan mujizat. Di mana mujizat? Mujizat itu dari mana?
Mujizat itu dari mana? Mujizat. Kenapa dikatakan mujizat? Coba jelaskan. Kenapa dikatakan mujizat? Kenapa dikatakan mujizat? Kenapa dikatakan mujizat? Banyak bicara aja dari tadi. Kau yang banyak bicara. Coba dengarkan. Kenapa dikatakan mujizat? Gua udah mendengar. Ya, iya, di mana mujizat yang dilakukan Yesus? Pertama, hanya 2 ekor ikan dan 5 keping roti memberikan makan 5.000 orang. Itu pun hanya laki-laki yang dihitung. Rasulullah pernah melakukan hal itu. Mana bang? Di mana bang? Itu pertama. Yang kedua, Rasulullah pernah melakukan hal itu. Di mana? di mana? Tunjukin. Sekarang juga mana? Rasulullah pada saat sahabat-sahabat menggali parit. Bentar dulu deh. Di mana kita bang? Ayo, aku tantang abang itu. Gimana? Apa? Mau dipuasin birahi. Tuh. Mau dipuasin birahimu. Iya, terus lu pikir saya ngarang di sini, banyaknya orang Islam yang menyaksikan saya ngarang. Sekarang di mana bang? Di mana tertulis? Ya udah nggak ada biar cepet. Nggak ada. Bohong. Makanya bohong. Emang nggak ada. Nggak usah bohong. Ya udah, ini siapa namanya nih? Sang Raja Israel. Oke, Sang Raja Israel. Raja Israel. Baiklah. Di mana kayu salibnya Yesus sampai sekarang? Apa pula kayu salib, cerita saya kayu salib? Lah, nggak bisa yang mereka belum tanya. Bajunya Yesus. Kenapa kejang-kejang? Mereka belum tanya itu bajunya Yesus itu beli di mana sih? Kalau aku jawab aku yang beli, aku paling bilang gitu karena enggak. Saya tidak bertanya hal kayak begitu. Saya tidak bertanya hal kayak begitu. Itu sendalnya Yesus beli di mana? Udah banyak loh muslim itu tidak bermoral itu bertanya kayak begitu. Yang saya tanyakan di mana kayu salibnya Yesus sekarang? Bentar dulu deh. Kita gini ya bang ya. Kita ini merasa bang itu berintelektual lah ya. Ya kan. Kalau pembahasan kayak gini di mana salibnya Yesus itu bukan yang berintelektual lagi bang. Nah, kita mau cari kebenaran kan di antara mana benarnya Yesus dengan Kristen itu. Di mana benarnya Yesus disalibkan? Coba jelasin. Apa? Di mana kebenarannya itu Yesus disalibkan, disiksa, diludahi, digampar? Di mana kebenaran itu? Benar apa enggak? Bang mau sebelum Yesus, dengar dulu ya bang ya. Sebelum Yesus digampar, entar dulu. Bang Rasa, kira-kira ketika Yesus diludahi karena masalah apa atau karena salah apa ya bang? Ya nggak tahu itu urusan Tuhanmu. Coba jelaskan kenapa. Yang saya tahu dia digampar, diludahi. Karena kami lebih tahu. Bentar dulu dek. Ini ya bang. Sebelum kedatangan Yesus ke dunia, itu udah ada nubuatannya bang, bahwasannya Yesus itu akan disiksa. Di mana dinubuatkan? Oke, terima kasih ya bang. Bentar ya bang ya, aku buka laptop dulu. Kalau ada bekas tunjuk, abang punya Alkitab? Ya saya, di kitab saya nanti aku bantu bang Sang Raja Israel. Saya 53. Buka semuanya bang, sampai celana lu buka semuanya. Bentar ya bang ya. Yesaya 63 ayat 9, Yesaya 43 11, Yesaya 52 ayat 6. Yes, banyak banget, nanti aku kasih semua bang. Buka bang. Quran abang bang. Apa bang? Buka aja, buka. Bacain Quran saya. Mau cari kebenaran atau mau cari? Iya bacain lah. Kita denger kok. Enggak, maksudnya aku itu kan abang punya Alkitab enggak? Punya. Ya sambil buka lah bang. Supaya jangan ngidul gitu bang. Saya punya. Kitab berapa? Itu apa itu bang? Bukan Alkitab. Ini bukan Bible ini. Anda bilang kitab. Saya punya kitab Sirah Nabawiyah. Gimana sih? Alkitab apa sih? Biblos maksud mah? Alkitab. Ya ini kitab. Itu Alkitab Sang Raja Israel. Biblos kali. Itu kitab hadis. Biblos. Enggak. Ada kalau Biblos. Biblos enggak ada bahasa Indonesia, Bang. Nah, Injil. Biblos. Apa? Bible. Apa tuh Biblos? Ngomong Biblos. Biblos. Makanya beli yang mahalan dikit headset lu. Udah ngerocos mulu. Kita, Bang. Ini mahal loh, Bang. 2.000 ini mahal. Bang. Bukan ya, Bang ya? Di mana? Nah.
Nah, nih kitab Yesaya 53 Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. ayat 3 sampai 7. Udah dibuka, Bang? Yesaya 53 ayat 3 sampai 7. ayat 3 sampai 7. Kenapa di situ? Coba Abang bacakan dulu, Bang. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa. Ini Tuhan yang dihindari ini. Yang dihina ini maksudnya Tuhan Yesus. Yang lebih jelas sang raja di kitab Mazmur ketika Iya, elah bawel banget kau perempuan. Biar Saya tahu. Oke, saya diam. Gitu dulu Sekarang yang saya jawab, diam. Sarenda. Saya tahu mulutmu ada 2, tapi tolonglah ini diskusi. Coba Bang, satu aja, di mana yang 2? Coba buktikan. Di bawah. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya di hadapan dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Siapa ini? Bacanya dulu semua, Bang, sampai 7, Bang. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Buset, siapa yang ditindas Allah nih? Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalan sendiri, tetapi Tuhan telah menampakkan kepadanya kejahatan kita sekali. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Terus apa yang mau dijelaskan di sini? Mazmur 22 juga, Bang. Mazmur 22 juga. Enak aja lu pikir gua apa yang bacain sendiri lah. Iya, kan Abang lagi baca Biblos kan? Ya gitu dong. Ya. Terus Mazmur 22. Ya apa ini, selesaiin dulu ini. Apa ini apa? Ya inilah penderitaannya itu yang Abang bilang, dia diludahin, dia dihina. Ya itu doang. Saya tahu intinya Tuhan itu dihina kan, diludahi kan Tuhan. Ya itulah makanya Bang, Abang berpikir lah. Ya udah, saya sudah berpikir. Kenapa Anda yang suruh saya berpikir? Inilah saya sekarang berpikir. Diam dulu kau. Betul kau. Mau sabungkan mulutmu yang di bawah. Ini dulu. Dengarkan, kan yang saya katakan adalah ketika kamu berpikir dan kamu memahami bahwa Sarenda diam dulu kan. Biar ketika kali satu dulu ya, sang raja sama ini Sarenda kalem dulu ya, kayak saya di mute ya. Yo. Aku bantu jelasin ya. Nggak usah lu jelasin apa-apa, lu gak ada, udah gak ada, lu urusin aja tuh urusin aja tuh tadi tuh siapa tuh si Lucifer, urusin aja dulu tuh, lu cari tahu Lucifer siapa, kok dia bisa bikin Yesus disalibkan. Itu Helel Binsar namanya. Iya, Yesus, gara-gara dia Yesus disalibkan, udah kan, bener kan? Bang. Dengar dulu. Tadi aku mau menjelaskan di mana. Entar saya tanyakan kepada sang Israel apalah namanya, ini bangga banget menjadi Israel. Goblok. Diam-diam aja sama Raja Israel. Jadi diam-diam. Coba apa di sini? Intinya adalah yang kalian yakini dan yang kalian percayai adalah Tuhan yang diludahi, digampar dan dicolok perutnya, kan itu udah selesai kan? Itu kan yang kalian. Ya sudah, selesai di sini pembahasan untuk Tuhan digampar, diludahi dan dicolok perutnya, itu kan sudah selesai. Selanjutnya, mari kembali kepada sang raja ini. Saya mau tahu dari perspektif Anda, siapa yang membuat Yesus disalibkan mulai dari Adam dan Hawa? Coba ceritakan kepada saya. Silakan sang raja. Diam kau, Sarwenda.
Belum ngomong. Oh belum. Di saat aku gak bicara di apa namanya bentak-bentak di. Jadi gini Bang Sang Raja. Oke. Bukan kamu Sarenda, betul-betul gua bungkam mulutmu ya, dua-duanya. Jangan gitu sama cewek, jangan gitu sama Enggak, emang begitu sama Sarenda. Dari tadi dibilangin. Udah buruan kau ngomong, Sang Raja apalah itu. Terserah kau lah. Dingin gue. Ayo ngomong, buruan. Ya itulah mombut yang tadi abang bilang. Udah selesai. Tadi kau udah selesai bang. Lu denger nggak sih gua ngomong? Lu denger nggak sih? Sang Raja. Astagfirullah, dia ngomong lagi, bener-bener lu Sarenda lu. Udah tadi kan sudah dijelaskan, itu Tuhan yang kau percaya, yang kau yakini, bahwasanya Tuhanmu itu digampat, diludahi dan dicolok perutnya. Ya udah selesai. Sekarang saya mau cari tahu di mana penjelasan Sang Raja Israel ini dengan bangganya mengatakan Raja Israel. Saya mau tahu bahwasanya di mana kamu boleh menjelaskan tentang konsep ketuhananmu itu dari mulai Adam dan Hawa. Siapa sebenarnya pelaku utama dalam penyaliban Yesus? Bisakah engkau menjelaskan dari 0 tahun, yaitu apa? Dari Adam dan Hawa. Silakan, tafadhol. Pro panjang. Kalau mau cerita pro panjang. Ya saya dengarkan. 2 hari kau di sini ngomong ngoceh, saya dengarkan. Gak bakalan kau dengarkan bang. Gak bakal. Siapa yang bilang saya pakai headset ini? Kau gampang sekali menyerah kau jadi Kristen. Orang mau mencari kebenaran di sini, kok gampang kali kau menyerah. Kayak mana lah? Gini bang, kalau abang kebenaran itu, jangan abang kayak ibaratnya mengeraskan hakim. Iya saya tidak mengeraskan hati, saya lagi lembek-lembeknya ini, lagi sakit saya ini. Ya udah. Pintar juga ya, tapi apa lagi? Intinya aja Sang Raja, silakan. Ini. Ya makanya saya itu Islam, makanya saya pintar karena saya Islam. Kok Sarenda ngomong pintar juga? Ya iyalah, karena saya seorang Islam, makanya saya pintar. Iya pintar di mana? Islam bang, puji tentang Quran bang. Boleh nggak puji tentang Quran? Oh, enggak boleh lah. Bahasamu aja tidak terdidik. Gimana sih? Masa bahasanya seorang kafir mau menguji seorang Islam, diuji kayak mana ya? Dia mau menguji, sedangkan ya udah coba jelaskan dulu tentang konsep ketuhananmu mulai dari Adam dan Hawa. Baru itu setelah itu kamu boleh menguji saya dari manapun kau menguji saya. Mau ilmu balago, mau ilmu mantik, mau ilmu apapun itu silahkan. Kita karena Islam itu bang. Udah silahkan jelaskan dulu konsep ketuhananmu dari mulai Adam. Saya mau tahu dari kamu. Enggak, itu apakah sebentar saya masih ada kesempatan Saya bicara? mau tahu dari konsep ketuhananmu. Kalau kau tidak tahu, mending saya turunkan kau. Kau tidak berguna berarti di sini. Kau cuma datang di sini menjelaskan bahwasanya kalian setuju tentang kehinaan Tuhanmu, digampar, diludahi, dan dicolok perutnya. Udah selesai. Itu kan yang kubanggakan. Tuhan Yesus, tunggu dulu Sang Raja. Tuhan Yesus juga bilang gini, Bang Rasid. Tuhan Yesus juga kalian aja berbeda. Yang satu Tritunggal, yang satu Oneness. Kalian aja udah berbeda berdua. Oneness apa tuh Oneness, Bang? Apa tuh Oneness? Bidat. Menurut kau bidat, berarti kau Tritunggal. Oh bidat ya. Wow. Kau Tritunggal apa Oneness? Gua gak kenal doktrin. Kau Tritunggal apa Oneness? Mau Tritunggal mau Oneness. Apakah yang kau sebut itu Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Oke, sekarang coba kamu menjelaskan. Apakah yang kau pahami adalah Allah Bapa itu adalah Yesus itu sendiri? Yesus berkata Yohanes 8 ayat 2. Apakah yang kau Yesus berkata, akulah dia. Aku ini siapa dan dia itu siapa? Ya udah berarti kau Oneness. Yesus berkata, akulah dia. Iya kau Oneness berarti. Ikuti apa yang dicatat oleh Bibel. Gak usah di dalam Bibel juga tulis gak ada bilang aku dan Bapa beda. Bagaimana saya mau mengikuti ketika ada yang mengatakan telah lahir bagimu Tuhan juru selamat di kota Daud, lalu ada yang mengatakan Tuhan membuat Tuhan pada saat disalibkan, ada yang mengatakan bahwasanya dia mati dulu baru bangkit kembali supaya ia menjadi Tuhan. Di mana saya mau percaya? Yang mana yang saya mau percaya? Yesus itu jadi Tuhan pada saat dia. Mau fokus ke mana? Gitu bang, aduh. Gini loh bang,
pintar. Gimana sih abang ini? Iya apa? Nah, abang itu katanya pintar. Gua Ya, tadi nanya. justru kepintaran saya menjelaskan di sini yang mana yang harus saya percaya. Apakah Tuhan yang baru lahir ini aja nih, telah lahir bagimu Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Anda mengatakan anak itu adalah Bapak itu sendiri. Pertanyaannya, yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak atau anak? Ya saya. Yang dilahirkan Bunda Maria itu Bapak atau anak? Saya 43 ayat 11. Ya. Akulah Yote Fave, tidak ada juru tiba-tiba selamat. masuk, tiba-tiba Tidak ada juru selamat. Itu kamu klik dulu kata tidak ada juru selamat selain aku. Nah, ketika Yote Fave atau ketika Bapak datang menjadi juru selamat, yaitu Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagaimana juru selamat yaitu Kristus. Kenapa dipotong ayat itu? Di situ sudah jelas. Tunggu dulu Bang Pikai, kamu gak Di bicara. situ sudah jelas bahwa aku tidak ada yang lain, tidak akan berubah. Ini Bang Ibes aja belum selesai, belum kelar-kelar udah masuk lagi satu. Masuk, karena tidak mungkin saya jadi berhala di atas ya. Jadi gini, silakan kamu ngomong kalau sama saya karena kita sama-sama nanti akan doktrin. Bang Arasid ini. Di Yesaya 43 nomor 10 itu dikatakan, sebelum aku tidak Allah dibentuk dan sesudah aku tidak lagi anak Maria. Sekarang saya tanya, saya tanya ya. Sekarang di Yesaya 43 nomor 10-11 itu, sebelum aku tidak Allah dibentuk dan sesudah aku tidak lagi anak Maria yang menjadi manusia. Sekarang saya tanya, Tuhannya Musa itu anak Maria atau bukan? Coba jawab. Apa yang dicatat oleh Alkitab itu yang saya ikuti. Makanya saya tanya, yang dicatat oleh Bible, Alkitabmu, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Jawab. Nabi Isa. Nabi Yesaya yang kau kutip di Yesaya 43 10-11 itu katanya sebelum aku tidak lagi dibentuk dan sesudah aku tidak lagi anak Maria. Saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu manusia atau bukan? Jawab. Yesus datang menjadi manusia. Itu bukan sayang sekali ya kamu jadi perempuan gini banget bahasanya. Saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Gini Bang, ketika Yesus datang menjadi manusia itu bukan permulaan. Saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Tuhan Yesus. Apa yang ditulis oleh Musa menulis tentang aku? Siapa yang ditulis? Musa menerima firman dari mana? Kamu tadi mengutip Yesaya nomor 43 nomor 10 kan? Maka saya tanya di situ Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Semua di dalam Alkitab sempurna. Serendah. Jangan kau bilang sempurna lengkap. Oke, saya tanya deh kalau gitu. Saya tanya Yesus sedangkan mau di dalam 2 Korintus 11 nomor 17 itu firman Tuhan bukan? Itu semua Bang. Yesus, kami mengakui Yesus itu banyak gelar utusan, nabi, hamba Allah, anak Allah. Apa sih ini orang ngomong apa sih? Pertama saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria bukan? Yang aku tanya. Mute dulu itu Bang Wan. Fokus mute kalau begini dong. Karena kita di sini bukan doktrin. Manusia itu bukan permulaannya saja. Apa-apa, mute aja. Saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Betul Bang, ketika dia datang menjadi manusia. Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria atau bukan? Jawab. Nggak usah mute ini siapa host. 3 orang Kristen sudah jawab. Ketika dikutip Yesaya 43 nomor 10, sebelum aku tidak Allah dibentuk dan sesudah aku tidak lagi anak Maria di situ. Saya tanya, Tuhannya Nabi Yesaya itu anak Maria bukan? Silakan. Siapa yang kau tanya? Kalau aku iya betul. Kenapa? Tuhannya Nabi Yesaya anak Maria. Kapan Yesaya menyembah manusia? Hah? Oh, nih parah. Jangan lupa Tuhan Yesus juga berkata, saudaraku Bang Pika. Apa yang dikatakan oleh Yesus coba? Ketika Yesus datang menjadi manusia atau lewat rahim Bunda Maria itu bukan permulaannya, itu garis wahai. Itu bukan permulaannya saja. Tetapi karena memang dia adalah Allah itu sendiri, dia mengklaim apa yang ditulis oleh Musa. Oke, Allah itu sendiri. Makanya tadi Iblis tanya, yang dilahirkan oleh Maria itu Bapak atau anak? Musa menerima firman dari Yotefafe. Jadi kalau Anda hanya mau mengambil kemanusiaan Tuhan Yesus, terlalu blunder namanya Bang Pika. Hanya dia udah lebih bagus bicara dengan Bang Ibe. Yang lahir daripada Bang dari aminya Bunda Maria itu Bapak atau anak? Serendah. Ketika orang menjelaskan mendengar Bang, nggak usah menyerocos masuk bicara. Saya tanya samamu, yang lahir dari Bunda Maria itu Bapak atau anak? Aku masih bicara. Aduh parah nih. Ya kamu ngomong jawab saya. Ngomong 2 menit sana. Ini aku pun jadi kena tegur terus tadi. 2 menit cepetan.
Yang lahir dari lubangnya itu bapak atau anak? Jawab. Ya, silakan. Oke, ketika Yohanes 8 ayat 4 aku pakai data sekarang. Ini aku pakai data, menjawab pakai data. Ya. Aku menjawab pakai data. Ketika Tuhan Yesus berkata, akulah dia, aku ini siapa dan dia ini siapa? Coba Anda menjelaskan. Yang saya tanya, yang lahir dari lubang itu bapak atau anak? Itu yang aku tanya. Kalau akulah dia, itu jawabnya ada di Matius 6 nomor 19, Mesias bukan Allah. Atau gini deh bang, atau gini. Nah sekarang saya tanya, yang lahir dari lubang itu bapak atau anak? Ketika Yesaya, Yohanes sendiri berkata, saya ulang, yang lahir dari lubang itu bapak atau anak? Jawab. Gimana ini Anda? Yesaya 43 ayat jawabnya 11. itu A dari lubang bapak, B dari lubang anak. Hanya itu pilihannya, tidak ada ketika-ketika. Ini Islam yang bertanya, giliran orang mau menjawab, gak mau mendengar. Pahala yang sudah Serinda, yang lahir dari lubang itu bapak atau anak? A bapak, B anak. Aku jawab pakai data. Ini orang coba. jawab, dibilang jawab. Sementara aku sedang menjawab gitu loh bang. Gimana sih Anda ini? Coba. Lu minum dulu. Yang lahir dari lubang itu A bapak, B anak. Jawab. Aku kasih data sekarang. Diam. Yesaya 43 ayat 11. Di situ Yotefafe atau bapak itu sendiri berkata. Bapa berkata, akulah Yotefafe, tidak ada juru selamat selain aku. Dilanjut lagi ayatnya, belum habis. Lanjut lagi ayatnya. Sebelum aku tiada Allah dibentuk dan sesudah aku tiada lagi anak Maria, di situ ayatnya. Jangan dipotong ayat itu. Oke, betul. Nah sekarang saya tanya, yang lahir dari lubang itu A bapak, B anak. Jawab. Lukas 2 ayat 11. Tadi kan Bapak yang bukan Lukas 2 ayat 11 itu yang saya tanya, karena itu ditampil di Lukas 2 nomor 22 itu Tuhan diserahkan kepada Tuhan. Bapak dan anak. Yang saya tanya, yang lahir dari lubang itu A gimana saya jawab? Semuanya dua-duanya anak. Jawab. Saya akan jawab dua-duanya karena Allah anak Allah bersama-sama bapak dan anak keluar. Gimana sih? Robek dong kalau gitu lubangnya. Gelar sebagai bapak. Gede banget gitu loh. Gelar sebagai anak, jadi Anda nggak bisa untuk mengatakan bapak atau anak karena bapak anak itu sebutan semua. Aduh, doktrin, dogma, inilah parahnya. Ketika dikebelakangkan malu, yang penting iman dogma di depan ini jadinya. Itu semua sebutan, bapak anak itu semua sebutan, tetapi nama Allah siapa? Itu yang. Siapa nama Allah siapa? Yesus. Nama Allah siapa? Yesus. Iya betul. Oke. Saya tanya. Allahnya Bani Israel sekarang yang mereka sembah sesuai dengan kitab nempel di Bible kamu itu Yesus bukan? Nggak ada kitab nempel. Sekarang buktikan kalau kitab perjanjian baru ini kitab nempel, sedangkan kitab perjanjian baru berbicara di mana? Oke, saya buktikan ya. Pertama, dengarkan. Semua dari tadi di saat saya buktikan. Bagaimana kitab orang Bani Israel tiba-tiba nempel dan dijadikan buku kemenangan cerita sejarah di dalam kemenangan Kristen. Yang aman-aman di sini daripada masuk orang jelas gini. Sebentar, pertama saya tanya, kau Tuhanmu Esa atau Tritunggal? Tuhanmu Esa atau Tritunggal? Untuk memberikan kesimpulan sendiri, bertanya lalu memberikan kesimpulan, apakah itu yang dinamakan? Siapa yang memberi kesimpulan? Kamu yang memberi kesimpulan. Ketika kau mengatakan bapak dan anak itu berbareng-barengan keluar, robek dan lubang kalau gitu. Sedang di 2 Tawarik 2 nomor 8, nomor 6, langit pun tidak dapat memuat Tuhan, apalagi dengan lubang yang seperti itu, apalagi bersama-sama dengan anaknya lahir. Komparasi ketika Yesus berkata akulah dia, aku ini siapa, dia ini siapa, berarti dua-duanya sama. Oke, ini belum selesai. Bapak dan anak. Seterusnya, dengar, seterusnya. Yang dikandung oleh Bunda Maria itu bapak kan? Lari si ini siapa namanya? Yang dikandung oleh Bunda Maria itu bapak kan, betul kan? Pencipta langit dan bumi dikandung oleh Maria kan? Yang dikandung sama Maria itu pencipta langit dan bumi, betul apa betul? Betul apa betul? Iya, betul atau betul? Yang dikandung sama Bunda Maria 9 bulan itu pencipta langit dan bumi, betul? Iya, jawabannya betul atau betul, oi. Oke, betul. Yang dikandung sama Bunda Maria itu pencipta langit dan bumi. Setelah pencipta langit dan bumi di dalam perut Maria,
Adakah pencipta langit dan bumi itu di tempat lain? Oh, berbicara soal Allah, Allah omnipresent. Omnipresent. Sekarang yang di dalam perut Bunda Maria itu Allah bukan? Kayak bicara semua ini udah mau pada panas-panas. Jadi gini. Indah. Ini santai aja sama saya. Yang di dalam dengar. Di dalam perut Maria itu Allah bukan? Ini aku menjawab. Dia bertanya nih, giliran aku mau menjawab, disuruh aku diam. Apa yang gue mau jawab gitu? Lo dijawab makanya sampai jangan lama-lama. Ini aku sedang menjawab. Gini loh, kalau ditanya Serinda, saya ajar kamu cara menjawab dengan baik. Yang di dalam perut Maria itu Allah bukan? Kalau mau milih Allah, kalau bukan lah. Itu hanya manusia gitu loh. Atau kamu bilang kucing? Dalam rahim Bunda Maria itu bukan permulaannya. Paham di situ ya? Bukan permulaan apa sih? Berarti yang lahir itu ketika ada lahir permulaan atau bukan? Kasihan banget jadi Anda. Jadi gini, ketika berbicara soal daging yang baru muncul atau firman yang menjadi daging atau maka itu bukan permulaan saja, bukan permulaan, tetapi Yesus, ingat perkataan Tuhan Yesus, Bang. Ingat perkataan Tuhan Yesus. Ketika Yesus mengutus malaikat, nabi-nabi dan orang-orang bijaksana atau ahli-ahli Taurat. Kenapa di Lukas 22 nomor 24 Yesus ketakutan sama malaikat? Bang Pika, kita pikir secara logika zaman nabi-nabi dengan Yesus ini sebenarnya beda jauh banget. Tapi kenapa Yesus klaim di sini aku yang mengutus nabi-nabi? Memang berbeda karena Yesus yang kau bilang Tuhan itu buatan Yunani, itu buatan Roma. Oke, Pak sebentar. Kemudian juga Sebentar. Tadi kan Anda mengatakan bahwasanya nabi-nabi yang terdahulu dengan Yesus itu berbeda. Sangat berbeda jauh. Aku gini, kalau kita mikir sebentar itu aja. Kan Jangan gini loh, Sarenda. Gini loh, kamu tuh ngerocos terus, begitu ditanya sedikit, kami tuh cuma butuh jawaban sedikit aja. Lalu bertanya lagi, kalian jawab juga. Memang jawaban itu panjang, tapi jangan kepanjangan, santai aja. Jangan ngerocos terus, biar nggak tabrakan. Barusan kan saya pribadi tertarik dengan apa yang Anda katakan bahwasanya nabi-nabi sebelumnya itu beda jauh daripada Yesus, kan begitu? Betul kan itu? Karena gini Bang, aku iya sebentar. Gak lama aku Bang, gak lama. Sebentar. Aku ikut narasi Bang Pike tadi kan. Iya. Dia bilang. Karena begini, saya mau menyebutkan perbedaannya. Bunda Maria. Mama. Susah kali dijelasin. Iya, kalau mengatakan bahwasanya memang itu betul beda, iya betul beda. Karena kuasanya Yesus sebagai Tuhan sangat tidak mumpuni untuk melawan kuasanya pada saat itu laut itu dibelah gitu loh. Yesus tidak pernah melakukan itu. Yesus nggak bisa, nggak pernah ngelakuin itu. Hal-hal kayak begitu Yesus nggak bisa Bang. Yesus nggak pernah ngebelah laut, emang pernah? Emang bisa? Tapi berjalan di atas air bisa. Deddy Corbuzier juga pernah berjalan di atas air. Banyak kok selain membelah ketika Deddy Corbuzier pernah berjalan di atas air. Kalau dia menunjukkan semua kekuasaannya Bang, menunjukkan kenapa tidak ditunjukkan semua kekuasaannya biar dia bisa dijadikan Tuhan oleh semua umat manusia? Ketika dia pun melakukan banyak mujizat, sudah jelas kok ngapain ketika berjalan di atas air. Manusia mana Bang yang Deddy Corbuzier juga pernah berjalan di atas air. Berapa? Mana? Di mana? Lu nonton di YouTube. Nonton di YouTube. Lahir saja itu katanya anak saya pun film bisa terbang. Itu Wiro Sableng aja bisa terbang loh, bayangin. Bukan film lah, ilah lu tahu Deddy Corbuzier nggak sih lu? Lu orang mana sih lu? Bang, gini. Orang Pujodo Bang. Yesus jadi Yesus bisa berjalan di atas air. Yesus bisa menghentikan ribut. Yesus bisa menyembuhkan orang. Yesus bisa menghidupkan orang mati. Haji Seeng nih, dukun Haji Seeng udah berapa ribu orang yang disembuhin. Bahkan yang patah tulang Haji Naim banyak orang yang disembuhin patah tulang. Begini, apa lu? Halo, aku parah nih. Mau membanding-bandingkan. Ini Bang Sang Raja Israel. Di dalam Bible kamu, apakah satu-satunya Yesus yang pernah menghidupkan orang mati? Di dalam Bible kamu?
Kok diturunkan dia? Kenapa? Tidak ada gunanya kita, tidak ada faedahnya kita ngerocos di sini bang, karena nanti lahir penghujatan. Dia ditanya tidak menjawab, tetapi ngerocos. Maka ketika Anda berhadapan, saya harap kamu menjadilah laki-laki, jangan menjadi cewek ya. Penerangan, kenapa? Sekarang di Bible itu, di Bible kamu itu yang menghidupkan orang mati hanya Yesus ya. Bang, abang mempertanyakan keimanan kami. Wajar kami ngerocos. Wajar untuk ngerocos kalau Kristen bang. Tapi penjelasan. Tidak ada penjelasan di situ. Yang ditanya sejak tadi, coba saya tanya sama Anda. Anda sependapat sama Serenda ketika yang dikatakan yang dilahirkan sama Bunda Maria itu adalah bapak dan anak. Sependapat kan Anda? Bang, dengar dulu bang. Abang Islam kan? Pengikut tinggal Nabi dijawab Muhammad, A, percaya, B, tidak, gitu. Gini, abang pengikut Nabi Muhammad kan? Pengikut Yesus saya, bukan pengikut Rasulullah saja. Waduh, nggak kutanya dulu. Sedangkan Indah, sekarang kau ditanya apa, malah kau bertanya. Jawab dulu apa yang kau ditanya, baru saya jawab apa yang kau tanya. Kepada ahli kitab. Apakah kamu sependapat sama si Serenda tadi bahwa yang dilahirkan sama Bunda Maria itu bapak bersama-sama dengan anak, dua-duanya dilahirkan? Apa yang ngerocos? Abang harus dengar gitu loh. Jawab apa yang kau ditanya, Dul. Kami mendidik abang gitu loh. Jawab sekarang. Karena kuliah pun mengatakan dijawab apa yang kau ditanya. Yang dilahirkan sama Bunda Maria itu A, bapak dan anak, B, bukan. Bang, kalau kayak gitu bang, nggak usah dalam Al-Quran itu mengatakan minta. Ngomong apa sih kau kawan? Kau ditanya apa? Kau cakap apa? Yang dilahirkan sama Bunda Maria, menurut kau punya istri tadi bilang, bapak dan anak bersama-sama. Jawab. Abang Islam. Kalau abang betul Islam. Siapa bilang saya penyembah makhluk seperti Anda? Saya memang Islam. Cuma kalau ditanya, yang dilahirkan sama Bunda Maria itu, si binimu tadi bilang, bapak sama anak. Betul apa betul? Bang, gini, abang itu nggak usah nilai. Kenapa si Kristen semuanya dongo tolol begini nih? Ditanya apa, jawab apa? Itulah. Makanya berhenti menyembah manusia bang. Begini jadinya kamu kalau penyembah makhluk. Kalau ditanya apa kau jawab apa? Gini bang ya. Saya tanya kau, yang dilahirkan sama Maria itu bapak sama anak, kau sependapat apa tidak? Bilang lagi. Ini bang, abang nggak usah menguji. Bang, abang cuma bertanya tapi bukan menguji, mendikte kami gitu loh. Bukan mendikte, apakah kamu sependapat itu aja, Oten? Bang, aduh Tuhan. Siapa Tuhanmu? Anak Maria gitu, Tuhanmu. Ya, makanya iya. kalau ditanya, Yesus yang dilahirkan sama Maria itu, apakah samaan bapak sama anak? Ini ada si ini nih, ada bang. Kenapa Kristen semua dongonya begini ya? Minta ampun sih sama Kristen begini nih. Aku kasihan nengok kalian kan dulu ya. Kalian itu mengimanin kitab kalian itu Al-Quran kan. Tapi kalian kenapa nggak mencontohkan apa yang tertulis di Al-Quran gitu loh. Bukan saja Al-Quran bang. Yesus mengatakan hukum yang perintah dan utama ialah dengarlah hai orang Israel, Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa, bukan Allah Tritunggal, bukan Allah itu saya. Itu yang saya bilang, saya pengikut Yesus. Yohanes 14 nomor 12, kalau kau mengikuti aku, kau harus melakukan pekerjaanku. Gini, sekarang aku tanya, dari segi mana percaya Yesus itu? Jawab ya. Ikut Kristen gimana? Bang Raja diam dulu. Tidak ada Kristen itu bakal ini, Bang Wan. Ketika sudah Bible-nya masuk dibacakan, tidak ada Kristen itu yang dengar recos. Sebab itulah saya bilang, mereka hanya akan menjadi sehat ketika berhenti menyembah sesama makhluk, yaitu manusia. Kalian itu Islam apa enggak? Kamu itu dengar ya, dengar. Saya kasih tahu dulu Anda. Apa yang saya ikut dengan Yesus? Apa yang kami ikuti dengan Yesus sebagai orang Islam? Di dalam Bible kamu tertulis bahwa perintah utama yang utama dan terutama ialah dengarlah orang Israel, Allah itu Tuhan yang Esa. Bukan Allah yang Tritunggal, bukan Allah yang dibunuh, bukan Allah yang dirahimkan. Aku pengen orang Islam tentang Al-Quran, ya udah. Di dalam Bible kamu tertulis, hidup yang kekal itu mengenal Allah satu-satunya yang benar, tidak ada yang lain kecuali kabur. Ketiga, Gimana bang? Dulu biar nggak kabur.